Mertua dan ipar menyuruhku tidur di dapur karena kamar tamu penuh. Padahal aku sedang hamil 9 bulan. Malam itu juga, aku melahirkan sendirian di lantai dapur yang dingin. Dan esoknya aku lapor polisi dengan tuduhan pengabaian. Halo Bunda. Selamat datang di channel Diari Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Namaku Dara. Usiaku baru 24 tahun dan ini adalah kehamilan pertamaku. Kandunganku sudah genap 9 bulan. Tepatnya 38 minggu menurut hitungan dokter kandungan yang selalu rajin kukunjungi setiap bulan. Perut ini sudah sangat berat. Setiap langkah terasa seperti menggendong karung beras sebesar dunia. Kadang aku tertawa sendiri membayangkan. Kalau saja karung beras sebesar ini benar-benar ada, pasti beratnya puluhan kilo. Tapi ini bukan karung beras. Ini anakku. Anak pertama yang kami nanti-nantikan sejak menikah 2 tahun lalu. Aku dan Mas Ardo sudah melalui berbagai macam fase. Dari menanti dengan sabar, lalu cemas karena belum juga hamil, sampai akhirnya bersyukur tak terhingga ketika tes pack itu menunjukkan 2 garis merah tipis 5 bulan lalu. Iya, aku baru tahu hamil saat usia kandungan sudah 4 bulan. Aku memang tidak mengalami gejala berarti, hanya merasa lebih cepat lelah dari biasanya. Awalnya kupikir itu efek samping pekerjaan. Aku kerja sebagai admin di sebuah toko bangunan. Duduk seharian di depan komputer. Pulang-pulang badan rasanya remuk. Ternyata bukan karena kerja, tapi karena aku sedang mengandung. Mas Ardo, begitu aku memanggil suamiku. Nama lengkapnya Ardo Prasetyo. Bekerja sebagai sopir pribadi salah satu bos di kotaku. Gajinya pas-pasan, cukup untuk kontrakan sederhana dan makan sehari-hari. Kami tinggal di rumah kontrakan petak berukuran 3x5 meter di pinggiran kota. Kamar mandinya di luar, dapurnya juga di luar, berbagi dengan 3 kontrakan lain. Tapi aku bahagia. Bahagia sekali. Karena setiap malam, Mas Ardo selalu mengelus perutku sambil membacakan doa atau sekadar bercerita tentang pekerjaannya. Nak, kalau kamu lahir, Bapak beliin sepeda roda 3 ya. Begitu sering dia berjanji pada perutku yang membuncit. Aku hanya tersenyum, membayangkan anak kami nanti berwajah seperti Mas Ardo. Hidung mancung, mata agak sipit, dan senyum yang hangat. Hari itu, Minggu pagi yang cerah, Mas Ardo menerima telepon dari ibunya. Ibu mertuaku, Bu Tuti, seorang wanita berusia 58 tahun yang masih energik dan sangat dominan dalam keluarga. Dari nada bicaranya yang keras, aku sudah bisa menebak kalau Bu Tuti sedang dalam mode penguasa keluarga, di mana semua orang harus menuruti kehendaknya. Percakapan telepon itu berlangsung sekitar 10 menit. Didominasi suara Bu Tuti yang ceplas-ceplos sementara Mas Ardo hanya menjawab, "Iya, Bu," dan "Siap, Bu," berkali-kali. Setelah telepon ditutup, Mas Ardo menatapku dengan ekspresi agak canggung. Aku sudah hafal dengan ekspresi itu. Biasanya diikuti kabar yang tidak terlalu mengenakan. Dar, kita diminta ke rumah Mama minggu depan. Acara syukuran keluarga besar. Semua saudara pada datang dari berbagai kota, katanya sambil duduk di pinggir kasur. Aku mengelus perutku yang tiba-tiba menendang pelan, seolah ikut mendengar. Acara apa, Mas? Syukuran apa? Syukuran bulik Darmi yang baru sembuh dari sakit. Katanya mau buat kenduri, minta didoakan biar sehat terus. Juga sekalian silaturahmi keluarga. Katanya udah lama nggak kumpul semua. Mas Ardo menjelaskan dengan cepat, tapi matanya menghindar. Itu pertanda dia tahu ini bukan ide bagus, tapi dia tidak punya keberanian untuk menolak ibunya. Aku diam sejenak, mencerna. Mas, aku udah 9 bulan. Dokter bilang jangan bepergian jauh, jangan kecapean. Perjalanan ke rumah Mama kan 4 jam, jalannya juga jelek, banyak lubang. Gimana kalau aku nggak ikut? Biar aku dikontrakan aja. Mas sama Mama di sana. Harapanku sebenarnya sederhana. Mas Ardo akan mengerti, lalu menelepon ibunya kembali untuk mengatakan bahwa istrinya tidak bisa ikut karena alasan medis. Tapi Mas Ardo malah menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Isyarat bahwa dia akan mengajukan negosiasi. Dar, Mama udah pesan khusus. Katanya kamu harus ikut. Semua istri anak-anaknya harus datang. Katanya biar kompak. Kalau kamu nggak datang, Mama bisa marah.
Kamu tahu kan Mama gimana kalau marah? Nanti bisa-bisa setahun kita nggak diajak komunikasi lagi. Aku tahu persis apa yang dimaksud Mas Ardo. Bu Tuti memang terkenal temperamental. 2 tahun lalu, kakak iparku, Laras, pernah tidak hadir di acara keluarga karena sakit. Hasilnya, Bu Tuti tidak mau bicara dengan Laras selama 6 bulan. Laras yang notabene anak kandung saja diperlakukan seperti itu. Apalagi aku yang hanya menantu. Bisa-bisa aku dianggap sebagai penyebab perpecahan keluarga. Tapi Mas, aku hamil. Bukan sakit biasa. Aku bisa lahiran kapan aja. Ucapku mencoba lagi. Mas Ardo menghela napas lebih panjang. Aku tahu dia mulai lelah dengan kehebohan ini. Dar, dokter bilang bisa kapan aja. Tapi bisa juga 2 minggu lagi. Lagian kalau kamu lahiran di sana, kan dekat rumah sakit. Rumah Mama dekat puskesmas. Terus 30 menit lagi ke rumah sakit kabupaten. Aman kok. Aku hampir tertawa pahit. Mas Ardo sama sekali tidak mengerti. Rumah sakit kabupaten 30 menit? Dengan kondisi kontraksi? Dengan jalan rusak? Tapi aku lihat wajahnya. Campuran antara lelah dan berharap aku mengerti. Akhirnya aku mengalah. Karena aku memang selalu mengalah. Iya, Mas. Aku ikut, jawabku lirih. Mas Ardo langsung cerah wajahnya. Makasih, Dar. Kamu istri terbaik. Nanti aku jagain kamu baik-baik kok. Janji. Dia mengecup keningku lalu bergegas ke kamar mandi. Aku duduk termangu, meraba perutku yang mulai kencang. Kontraksi palsu. Batinku menenangkan diri. Pasti kontraksi palsu. Tapi hati kecilku berbisik lain. Ini bukan palsu. Ini pertanda. Namun aku abaikan bisikan itu. Mungkin memang sudah takdir. Pikirku pasrah. Mungkin ini ujian. Aku harus kuat. Seminggu berikutnya, aku sibuk menyiapkan keperluan. Mas Ardo sibuk dengan pekerjaannya, pulang malam dalam keadaan lelah. Aku tak ingin membebaninya dengan kekhawatiranku. Aku siapkan baju-baju hangat untukku, popok kain untuk bayi, baju bayi mungil yang baru kubeli dari pasar, selimut tipis, dan perlengkapan lain. Semua kumasukkan ke dalam satu koper kecil. Tas khusus untuk persalinan juga sudah siap. Kain, gunting tali pusar steril yang kubeli di apotek, baju bayi, pembalut khusus ibu melahirkan, dan semua dokumen penting. Iya, aku memang sudah siap mental kalau tiba-tiba melahirkan di mana saja. Tapi aku tidak pernah membayangkan akan melahirkan di lantai dapur. Mas Ardo melihat tas persalinanku dan hanya tertawa. Dar, kamu lebay. Lahiran di rumah sakit, masa bawa gunting segala? Aku bawa buat jaga-jaga. Mas, siapa tahu darurat. Jawabku serius. Mas Ardo menggeleng-geleng, masih dengan senyum meremehkan. Aku tidak peduli. Lebih baik siap daripada menyesal. Hari keberangkatan tiba. Kami berangkat dengan mobil sepupunya Mas Ardo yang kebetulan satu jurusan. Mobilnya penuh sesak. Mas Ardo, aku, sepupunya yang bernama Dani, istri Dani yang hamil 5 bulan, dan 2 anak mereka yang masih kecil-kecil. Dani baik hati, menawarkan kursi depan untukku karena aku paling besar perutnya. Tapi istri Dani langsung memasang muka masam. Kalau Dara di depan, aku di mana? Aku juga hamil. Aku segera mengalah. Bilang tidak apa-apa di belakang. Mas Ardo diam saja. Perjalanan 4 jam terasa seperti 40 jam. Jalanan berlubang di mana-mana. Mobil berguncang keras. Setiap kali mobil membentur lubang, perutku terasa seperti ditinju dari dalam. Aku mencoba bertahan, memegangi perut, berdoa dalam hati. Anak-anak kecil di sampingku menangis karena mabuk perjalanan. Istrinya Dani sibuk mengurus mereka sambil sesekali melirikku dengan pandangan aneh. Mungkin dia berpikir aku cari perhatian. Aku tak peduli lagi. Sesampainya di rumah mertua, aku merasa seperti habis dihajar gerombolan. Seluruh tulang terasa remuk, punggung sakit luar biasa. Tapi begitu turun dari mobil, yang kulihat adalah senyum ramah dari beberapa orang yang belum kukenal, dan sambutan biasa saja dari Bu Tuti serta Laras. Mereka sibuk mengatur tamu, sibuk menyiapkan makanan. Aku hanya diminta duduk di ruang tamu. Istirahat dulu, nanti malam baru rame, kata Bu Tuti sambil lalu.
Aku duduk sendiri di ruang tamu yang luas. Dari situ kulihat hiruk-pikuk kedatangan keluarga dari berbagai kota. Mereka berpelukan, tertawa, bercerita. Ada yang membawa oleh-oleh, ada yang langsung disambut dengan air mata haru. Aku hanya penonton. Tidak ada yang menyapaku lebih dari sekadar anggukan. Tidak ada yang bertanya kabar kehamilanku, atau sekadar menawarkan minum. Aku seperti hiasan di ruang tamu. Ada, tapi tidak berarti. Sore itu, rumah mertua di desa benar-benar penuh sesak. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela ruang tamu, mengamati hiruk-pikuk yang terjadi di sekelilingku. Sepupu, bibi, paman, semua datang dari berbagai kota. Ada yang dari Solo, Semarang, bahkan ada yang dari Jakarta. Mereka datang bergantian, menyapa Bu Tuti dengan suara keras dan tawa riuh. Pelukan hangat, cipika-cipiki, dan obrolan tentang kabar masing-masing memenuhi setiap sudut ruangan. Aku melihat mereka berebut kamar, memilih tempat tidur terbaik. Koper-koper besar diangkut ke dalam kamar-kamar yang pintunya terbuka lebar. Suara derit kasur, suara lemari dibuka, suara orang memanggil-manggil anaknya, semua bercampur jadi satu simfoni kekacauan yang asing di telingaku. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat kamar-kamar yang ada di rumah itu. Rumah mertuaku sebenarnya cukup besar. Terdiri dari 4 kamar tidur di lantai atas dan 2 kamar tidur di lantai bawah. Tapi malam itu, semuanya penuh. Kamar utama milik Bu Tuti ditempati oleh Bulik Darmi dan suaminya yang baru sembuh dari sakit. Kamar tengah ditempati oleh keluarga Om Yanto dari Semarang beserta 3 anaknya. 2 kamar bawah ditempati oleh rombongan dari Jakarta yang membawa anak-anak kecil. Sedangkan 2 kamar lainnya, termasuk kamar kecil di dekat dapur yang biasa kupakai, sudah diambil alih oleh Laras dan sepupu-sepupu perempuan yang lain. Aku hanya duduk di ruang tamu, mengelus perutku yang kaku, berharap seseorang menawarkan bantuan atau setidaknya bertanya apakah aku baik-baik saja. Pukul 4:30 sore, Bu Titi, tetangga sebelah yang membantu masak, keluar dari dapur membawa baskom besar berisi gorengan. Aroma tempe mendoan dan pisang goreng langsung menyebar ke seluruh ruangan. Beberapa anak kecil langsung berlarian mendekat. Bu Titi melihatku duduk sendiri, lalu tersenyum ramah. "Neng Dara, mau gorengan? Ini baru matang, hangat," tawarnya sambil menghampiriku. Aku tersenyum, menggeleng pelan. "Makasih, Bu. Mak saya kambuh kalau makan gorengan. Nanti mules." Bu Titi mengangguk mengerti, tapi sebelum dia sempat bicara lebih lanjut, Laras sudah muncul di sampingnya. "Bu Titi, gorengannya dibawa ke ruang tengah aja, biar pada rame di situ. Jangan di sini, nanti ruang tamu kotor." Bu Titi menurut, membawa baskomnya pergi. Laras menatapku sekilas, lalu tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan masuk ke dalam. Aku hanya bisa menghela napas. Sudah biasa. Aku sudah terbiasa diperlakukan seperti ini oleh Laras. Sejak awal menikah dengan Mas Ardo, Laras selalu menunjukkan sikap dingin padaku. Mungkin karena aku berasal dari keluarga sederhana, sementara mereka merasa keluarga berada. Mungkin karena aku hanya lulusan SMA, sementara Laras sarjana. Mungkin karena aku pendiam, sementara dia suka bicara. Entahlah. Yang jelas, jarak di antara kami selalu terasa seperti jurang. Mas Ardo? Dia sedang asyik main kartu dengan para sepupunya di ruang tengah. Sesekali kudengar tawanya yang keras, diselingi suara kartu dibanting ke meja. Dia benar-benar menikmati waktu bersama keluarganya, tanpa sekalipun melirik ke arahku. Aku tak menyalahkannya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan dia bertemu saudara-saudaranya yang jarang pulang. Tapi di dalam hati, aku berharap dia setidaknya mengecek kondisiku. Menanyakan apakah aku lapar, haus, atau butuh istirahat. Tapi tidak. Dia seperti lupa kalau aku ada di sini, duduk sendirian di ruang tamu dengan perut sebesar ini. Pukul 5:30, adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Suara adzan yang merdu membuatku tersentak dari lamunan. Aku beranjak perlahan, berusaha berdiri. Punggungku terasa kaku sekali, mungkin karena duduk terlalu lama di kursi kayu yang keras. Kutarik napas dalam-dalam, lalu berjalan pelan menuju dapur. Setidaknya aku bisa membantu mengambil air wudhu atau menyiapkan tempat sholat untuk para tamu.
daripada hanya duduk diam dan merasa tidak berguna. Di dapur, suasana hiruk-pikuk. Bu Titi dan dua wanita tetangga lain sibuk memasak untuk makan malam. Wajan besar berisi sayur lodeh mendidih di atas kompor. Panci lain berisi rendang yang mulai mengeluarkan aroma harum. Di sudut dapur, ada baskom besar berisi ayam goreng yang sudah matang. Aku berdiri di ambang pintu, merasa asing di tengah keramaian yang sibuk itu. Bu, airnya di mana? Ya? Saya mau ambil wudhu, tanyaku pada Bu Titi. Bu Titi menunjuk ke arah belakang. Di belakang, Neng, dekat sumur. Tapi itu jalan becek, habis tadi sore hujan. Awas ya, Neng, jangan sampai kepleset. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju belakang. Jalannya memang becek, tanah merah bercampur air membuat licin di mana-mana. Aku berjalan perlahan, menapak hati-hati, sambil memegangi perut. Kontraksi kecil datang lagi, tapi kubiarkan saja. Mungkin ini kontraksi palsu yang biasa terjadi menjelang persalinan. Kata dokter, selama tidak teratur dan tidak semakin sakit, tidak perlu khawatir. Selesai wudhu, aku kembali ke ruang tamu. Kulihat Bu Tuti sedang duduk di kursi utama, ditemani beberapa wanita yang kukira adalah saudara jauh. Mereka asyik mengobrol, sesekali tertawa. Aku mendekat, berniat ikut duduk di dekat mereka. Siapa tahu aku bisa ikut ngobrol, mengenal saudara-saudara yang belum pernah kutemui. Dara. Sini, duduk, ucap Bu Tuti saat melihatku mendekat. Aku lega. Mungkin dia akan memperkenalkanku pada mereka. Tapi harapanku segera sirna. Bu Tuti hanya menunjuk kursi paling pinggir, yang sebenarnya agak jauh dari lingkaran obrolan. Duduk situ aja, Dar. Yang di sini penuh. Aku melihat masih ada 2 kursi kosong di dekatnya, tapi aku tak berani membantah. Aku duduk di kursi yang ditunjuk, merasa seperti anak kecil yang disuruh duduk di pojok karena nakal. Para wanita itu melirikku sebentar, lalu kembali mengobrol. Mereka membicarakan tentang harga emas yang naik, tentang tetangga yang anaknya menikah dengan orang kaya, tentang model baju lebaran tahun ini. Tak satu pun yang mengajakku bicara atau bertanya tentang kehamilanku. Aku hanya diam, mengelus perut, berharap malam segera berlalu. Pukul 7:30 malam, makan malam dimulai. Para tamu mengambil piring dan antre mengambil makanan. Aku masih duduk di ruang tamu, bingung harus bagaimana. Apakah aku ikut antre? Atau menunggu sampai mereka selesai? Sebagai menantu, apakah aku harus melayani mereka dulu? Aku tidak tahu adat di keluarga ini. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut antre. Tapi saat aku baru saja mengambil piring, Laras muncul di depanku. Dara, kamu jangan antre di sini. Nanti ketabrak orang. Kamu tunggu aja di dapur nanti. Aku bawain makanan. Aku mengangguk, mengembalikan piring, lalu berjalan ke dapur. Di dapur, Bu Titi sedang sibuk membereskan peralatan masak. Aku duduk di kursi kecil dekat pintu belakang, menunggu. Perutku keroncongan. Seharian ini aku hanya makan roti yang kubawa dari rumah. 1 jam berlalu. Orang-orang selesai makan, piring-piring kotor mulai berdatangan ke dapur. Aku masih duduk di sudut, menunggu Laras mengantarkan makanan. Tapi Laras tak kunjung datang. Beberapa kali Bu Titi melihatku dengan iba, tapi dia juga sibuk. Akhirnya, Bu Titi mengambil piring bersih dan menyendokkan nasi serta lauk. Neng, makan dulu. Ini saya ambilkan, katanya lembut. Aku hampir menangis. Makasih, Bu. Makasih banyak. Aku makan dengan lahap di sudut dapur, ditemani Bu Titi yang sibuk mencuci piring. Selesai makan, aku membantu Bu Titi mengelap piring-piring kering. Setidaknya aku bisa berguna. Saat sedang mengelap piring, Laras masuk ke dapur. Dia melihatku dan tersenyum sinis. Udah makan? Makannya di sini, nggak ikut di ruang makan. Aku tak menjawab, hanya mengangguk dan melanjutkan mengelap piring. Laras mendengus, lalu keluar lagi. Pukul 9 malam, para tamu mulai beranjak ke kamar masing-masing. Ada yang mandi, ada yang berganti baju, ada yang sudah merebahkan diri. Aku mulai merasa sangat lelah. Punggungku sakit, mataku berat, perutku kadang kencang. Aku ingin segera merebahkan badan.
Aku mencari Laras di ruang tengah. Dia sedang mengobrol dengan beberapa sepupu perempuan. Aku mendekat, berusaha bersikap sopan. Laras, aku mau istirahat sekarang. Kamar yang biasa aku pakai masih kosong? Aku mau ke sana sebentar. Tanyaku. Laras menoleh, lalu tertawa. Sepupu-sepupunya ikut tertawa. Kamar? Mana ada kamar? Dara. Semua penuh. Kamu tidur di ruang tamu aja. Kali. Kan ada kursi panjang. Kursi panjang di ruang tamu terbuat dari kayu jati tua, keras dan dingin. Untuk duduk sebentar saja sudah tidak nyaman. Apalagi untuk tidur semalaman. Aku menggeleng pelan. Nggak bisa, Mbak. Aku harus tidur rebahan. Kalau duduk nanti bengkak kakiku. Laras mengangkat bahu. Terserah. Terserah kamu mau tidur di mana. Yang jelas semua kamar penuh. Nggak ada yang kosong. Aku menelan ludah. Mataku mulai berkaca-kaca. Lalu, aku tidur di mana, Mbak? Laras berpikir sejenak. Lalu berkata dengan enteng. Di dapur aja. Kan ada tikar. Atau kamu bisa minta karpet bekas di gudang. Udah, jangan banyak maunya. Dara, acara keluarga begini, ngerti dikit dong. Aku terpaku. Dapur? Dia menyuruhku tidur di dapur? Di lantai dapur yang dingin, yang setiap malam pasti lembab karena bekas cucian dan masakan? Tapi, Mbak, aku hamil 9 bulan. Dokter bilang aku harus istirahat yang cukup, jangan di tempat dingin. Saat itu, Bu Tuti muncul di belakang Laras. Beliau baru selesai mandi, rambutnya masih basah terbungkus handuk. Ada apa? Ramai-ramai, tanyanya. Laras langsung melapor. Ma, Dara minta kamar. Katanya mau tidur. Padahal semua kamar udah penuh. Bu Tuti menatapku dari atas ke bawah. Dara, kamu ini repot amat. Demi acara keluarga, ngerti dikit dong. Lagian, lihat sendiri kan ini penuh. Semua keluarga dari jauh pada datang, mereka yang lebih duluan milih kamar. Kamu MAH kapan aja bisa ke sini. Aku mencoba menjelaskan, tapi, MA, aku hamil 9 bulan. Aku nggak bisa tidur di sembarang tempat. Aku butuh tempat yang hangat dan nyaman. Laras langsung nyerocos. Nah, itu dia enaknya. Di dapur kan dekat kompor. Biar dekat sama sumber api. Jadi kalau kamu mau minum air hangat atau kepingin anget-anget, tinggal duduk dekat situ. Hangat, kan? Enak tahu. Beberapa sepupu yang mendengar ikut menimpali dengan nada bercanda. Iya, Dara. Mewah. Tuh, punya dapur pribadi malam ini. Nggak semua tamu dapat fasilitas itu. Mereka tertawa lepas, seperti baru saja melontarkan lelucon jenius. Bu Tuti ikut tersenyum. Ya sudah, Dara. Nurut aja sama kakak-kakakmu. Ini cuma semalam. Besok juga kita pulang. Jangan banyak tingkah, nanti jadi omongan keluarga. Aku menelan ludah. Hatiku perih, seperti diremas-remas. Tawa mereka terasa seperti ribuan jarum menusuk jantungku. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Di mana Mas Ardo? Kenapa dia tidak ada di sini saat aku butuh? Aku mencari Mas Ardo di tengah kerumunan keluarga yang memenuhi rumah mertua. Perutku semakin terasa berat, punggungku seperti ditusuk ribuan jarum, dan kepalaku pusing bercampur mual. Tapi semua itu tak sebanding dengan sakitnya hati ini setelah mendengar perintah Bu Tuti dan Laras agar aku tidur di dapur. Aku masih tak percaya. Masih berharap ini hanya mimpi buruk. Mungkin sebentar lagi aku akan terbangun di kontrakanku yang mungil, dengan Mas Ardo di sampingku yang sedang mengelus perutku sambil bercanda tentang nama bayi. Tapi ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku berdiri di ruang tengah yang penuh dengan saudara-saudara Mas Ardo, dan aku mencari suamiku sendiri di antara mereka. Kulihat dia sedang asyik main kartu dengan para sepupunya di sudut ruangan. Meja kecil bundar dikelilingi 4 orang. Mas Ardo, sepupunya Dani, Om Heru yang perut buncit dan suka tertawa keras, serta seorang lelaki muda berkumis tipis yang kupanggil Mas Rudi. Mereka duduk bersila di atas karpet, kartu remi berserakan di atas meja. Di sampingnya ada gelas-gelas berisi teh manis dan sepiring kacang rebus yang sudah hampir habis. Suasana di ruang tengah sangat ramai.
Beberapa ibu-ibu duduk di sofa panjang sambil mengobrol. Sesekali tertawa lepas. Anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Kadang-kadang hampir menabrak orang dewasa yang lalu lalang. Televisi menyala dengan volume cukup keras, menayangkan acara musik dangdut. Penyanyi wanita di layar kaca bergoyang lincah, diiringi tepuk tangan beberapa orang yang menonton. Di sudut lain, para bapak-bapak duduk mengelilingi meja kecil lainnya, main catur sambil ditemani kopi panas dan rokok yang mengepulkan asap tipis. Aku berjalan pelan mendekati Mas Ardo. Setiap langkah terasa seperti menggendong karung beras yang sangat berat. Kakiku mulai bengkak, sendal jepit yang kupakai terasa sesak. Kontraksi kecil datang lagi, tapi kubiarkan. Aku sudah terbiasa dengan kontraksi palsu ini, meskipun kali ini rasanya sedikit berbeda. Lebih sakit, lebih teratur. Tapi aku tak mau berpikir negatif. Mungkin ini hanya karena aku kecapean. Mas. Panggilku lirih saat sudah berada di sampingnya. Mas Ardo tidak menoleh. Matanya fokus pada kartu di tangannya. Alisnya berkerut serius. Dani membuang kartu, lalu tertawa. Nah, lo kena, Sabar, sabar. Jawab Mas Ardo sambil memasang ekspresi penuh konsentrasi. Aku berdiri di sampingnya selama beberapa detik, merasa canggung dan tidak dianggap. Beberapa sepupu melirikku sekilas, lalu kembali ke permainan mereka. Aku seperti orang asing yang salah masuk ruangan. Akhirnya, kuberanikan diri menyentuh bahu Mas Ardo pelan. Mas. Mas Ardo menoleh sekilas, lalu kembali ke kartunya. Ya, ada apa, Dar? Aku lagi main nih. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Mas, aku mau bicara sebentar. Penting. Ya bentar, ini udah mau menang. Dikit lagi. Dia mengibaskan tangannya, isyarat agar aku menjauh. Hatiku perih, tapi aku mencoba bersabar. Aku berdiri di sampingnya, menunggu. Beberapa menit berlalu. Mereka masih main kartu, tertawa, bercanda. Aku seperti patung yang berdiri tak bergerak. Om Heru melihatku dan tersenyum. Loh, ini Dara, ya? Cantik juga istri Ardo. Sini, duduk, nak. Jangan berdiri, kasihan, katanya ramah, menepuk lantai di sampingnya. Aku tersenyum tipis, menggeleng. Gak apa-apa, Om. Saya tunggu Mas Ardo sebentar. Mas Ardo masih asyik dengan kartunya. Akhirnya, setelah satu ronde selesai, dan dia kalah, dia menoleh padaku dengan ekspresi sedikit kesal. Ya, ada apa sih, Dar? Ganggu aja. Aku menahan perih di dada. Mas, aku baru saja bicara sama Laras dan Mama. Mereka bilang aku harus tidur di dapur. Katanya semua kamar penuh. Mas Ardo menghela napas panjang, seperti aku baru saja mengatakan hal yang sangat merepotkan. Matanya menatapku sekilas, lalu kembali ke kartu yang sedang dikocok ulang oleh Dani. Ya sudah, nurut aja apa kata Mama. Cuma semalam kok. Besok juga kita pulang. Kamu tuh jangan bikin drama, Dar. Ini acara keluarga besar. Bikin drama. Dua kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Mataku langsung berkaca-kaca, tapi kutahan sekuat tenaga agar air mata tidak tumpah di depan orang banyak. Suaraku bergetar saat menjawab. Mas, aku hamil 9 bulan. Dokter bilang aku harus istirahat yang cukup. Jangan di tempat dingin. Tidur di dapur, di lantai keramik, tanpa kasur, tanpa selimut itu bisa bahaya. Mas, buat aku dan buat bayi. Mas Ardo menghela napas lebih panjang, lebih keras. Dia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia menatap mataku. Tapi tatapannya tidak hangat, tidak penuh perhatian. Itu tatapan lelah, tatapan orang yang merasa direpotkan. Dara, denger ya. Ini acara keluarga besar Mama. Semua saudara pada datang dari jauh. Mereka yang lebih duluan milih kamar. Kamu mau ngusir mereka? Minta mereka keluar biar kamu yang tidur di kamar? Emang kamu siapa? Suaranya pelan tapi tajam. Cukup hanya untuk didengar berdua. Tapi kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau. Aku terpaku. Aku nggak minta ngusir siapa-siapa. Mas,
Aku cuma minta. Aku minta kamu bicara sama Mama. Minta kamu jelasin kondisi aku. Mungkin Mama nggak tahu kalau tidur di tempat dingin itu bahaya buat ibu hamil. Mas Ardo tertawa kecil. Tertawa yang sama seperti tawa Laras tadi. Mama nggak tahu? Mama sudah punya 4 anak. Dar. Dia lebih tahu dari kamu soal hamil. Kalau Mama bilang kamu bisa tidur di dapur, ya berarti kamu bisa. Jangan sok tahu. Aku merasa dadaku sesak. Tapi Mas, zaman dulu beda dengan sekarang. Sekarang dokter bilang. Ah, dokter suka lebay. Potong Mas Ardo. Orang dulu lahiran di sawah aja bisa. Masa tidur di dapur nggak bisa? Ya udah, nurut aja. Aku males ribut sama Mama. Pokoknya malam ini kamu tidur di dapur. Besok kita pulang. Selesai. Dia kembali memusatkan perhatian pada kartu di tangannya. Seolah aku sudah tidak ada di sana. Aku masih berdiri, membeku, menatapnya tak percaya. Dani, sepupunya, menatapku dengan iba. Mungkin dia kasihan melihatku. Tapi dia juga diam, tidak berani bicara. Mas. Panggilku sekali lagi, putus asa. Ya udah, Dar. Bentaknya tiba-tiba, cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Mas Ardo segera menyadari. Lalu menurunkan volume suaranya. Udah, jangan ganggu. Aku lagi main. Capek aku seharian. Sekarang mau santai dikit aja susah. Aku mundur selangkah, terluka. Dari sofa, seorang bibi yang kukenal sebagai Bulik Darmi memanggilku. Dara, sini, nak, duduk sini. Biar laki-laki main kartu. Aku menggeleng, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Bulik. Saya mau ke belakang sebentar. Aku berbalik dan berjalan pergi sebelum air mataku tumpah. Aku tak mau mereka melihatku menangis. Aku tak mau mereka melihatku lemah. Di perjalanan menuju dapur, aku melewati Laras yang sedang mengobrol dengan beberapa sepupu perempuan. Dia melihatku dan tersenyum sinis. Udah nemu tempat tidur, Dara? Enak ya di dapur, dekat kompor. Hangat, ledeknya. Lalu tertawa bersama teman-temannya. Aku tak menjawab. Hanya terus berjalan, masuk ke dapur yang mulai sepi. Di dapur, Bu Titi sedang membereskan peralatan terakhir. Dia melihatku masuk dengan mata sembab, lalu menghela napas. Neng sabar ya, bisiknya pelan. Ini ada karpet bekas, lumayan buat alas. Ini juga ada selimut tipis, bekas punya majikan. Mungkin bisa buat Neng hangat sedikit. Aku hampir menangis lagi menerima pemberian Bu Titi. Makasih, Bu. Makasih banyak. Allah yang membalas kebaikan Ibu. Bu Titi mengusap pundakku. Aku tahu rasanya, Neng. Dulu aku juga pernah jadi menantu. Nggak semuanya baik. Tapi Neng harus kuat. Demi anak di perut. Setelah Bu Titi pulang, aku duduk sendirian di dapur. Kupandangi karpet dan selimut tipis pemberiannya. Setidaknya ini lebih baik daripada hanya karpet bekas yang kutemukan di gudang. Aku membentangkan karpet itu di lantai, lalu duduk di atasnya. Dinginnya masih terasa, tapi sedikit berkurang. Pikiranku melayang pada Mas Ardo. Pada perkataannya tadi, emang kamu siapa? Dia bertanya seperti itu padaku. Istrinya sendiri. Wanita yang sedang mengandung anaknya. Aku merasa asing. Apakah ini laki-laki yang dulu kupinang? Laki-laki yang dulu setiap malam mengelus perutku sambil membacakan doa untuk anak kami? Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku? Janji. Omong kosong. Aku memeluk perutku, membelainya lembut. Nak, maafin Bunda. Bunda sudah gagal jadi istri yang baik. Sampai-sampai ayahmu lebih milih main kartu daripada bela Bunda. Air mataku tumpah lagi, membasahi pipi. Aku tak bisa menahannya lagi. Di kejauhan, masih terdengar suara tawa dari ruang tengah. Mereka bergembira, bersenang-senang, tanpa peduli ada aku di dapur yang menangis kesakitan dan kedinginan. Mas Ardo mungkin masih main kartu, masih tertawa dengan sepupunya, mungkin sudah lupa kalau istrinya ada di dapur. Atau mungkin dia ingat, tapi tak peduli. Kontraksi datang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih sakit. Aku meringis, memegangi perut erat-erat. Nak,
Nak, jangan dulu, tunggu Bunda pulang ya. Tunggu Bunda sampai di rumah sakit. Bisikku panik. Tapi bayiku mungkin sudah lelah menunggu. Atau mungkin dia juga merasakan dinginnya dapur ini, dan ingin segera keluar mencari kehangatan. Entahlah. Yang ku tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Sekitar pukul 9:30, aku mendengar langkah kaki mendekati dapur. Harapanku langsung melonjak. Mungkin Mas Ardo datang. Mungkin dia sadar dan akan mengajakku tidur di kamar. Atau setidaknya menemani di dapur. Tapi bukan. Yang masuk adalah Om Heru. Bapak-bapak perut buncit tadi. Dia membawa gelas kosong. Mungkin mau mengambil minum. Oh, Dara. Masih di sini? Tanyanya kaget melihatku terbaring di lantai. Aku mengangguk lemah. Iya, Om. Om Heru menghela napas. Menatapku dengan iba. Kok bisa disuruh tidur di sini? Nak, kamu kan hamil besar. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Om Heru menggeleng-geleng. Dasar laras itu. Anaknya Ibu Tuti memang begitu. Maunya menang sendiri. Ardo, laki-laki kok nggak bisa ngomong. Om Heru mengambil air minum dari dispenser, lalu menghampiriku. Nak, kamu butuh sesuatu? Minta tolong sama Om. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Om. Makasih. Semoga Allah membalas kebaikan Om. Om Heru mengangguk, lalu keluar. Sebelum pergi, dia berkata, sabar ya, Nak, mungkin ini cobaan. Semoga dimudahkan lahiran nanti. Setelah Om Heru pergi, dapur kembali sunyi. Sunyi yang mencekam. Sunyi yang membuatku semakin sadar bahwa aku benar-benar sendirian di sini. Di luar, suara jangkrik bergema nyaring. Sesekali diselingi gonggongan anjing dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, masuk melalui celah-celah ventilasi dapur, membuat bulu kuduku merinding. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kontraksi tadi sudah mereda. Tapi aku tahu itu hanya jeda. Jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Aku merebahkan tubuh di atas karpet tipis pemberian Bu Titi. Karpet itu memang lebih tebal dari karpet bekas yang kutemukan di gudang. Aku membentangkan karpet itu di lantai, lalu duduk di atasnya. Dinginnya masih terasa, tapi sedikit berkurang. Pikiranku melayang pada Mas Ardo. Pada perkataannya tadi, emang kamu siapa? Dia bertanya seperti itu padaku. Istrinya sendiri. Wanita yang sedang mengandung anaknya. Aku merasa asing. Apakah ini laki-laki yang dulu kupinang? Laki-laki yang dulu setiap malam mengelus perutku sambil membacakan doa untuk anak kami? Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku? Janji. Omong kosong. Aku memeluk perutku, membelainya lembut. Nak, maafin Bunda. Bunda sudah gagal jadi istri yang baik. Sampai-sampai ayahmu lebih milih main kartu daripada bela Bunda. Air mataku tumpah lagi, membasahi pipi. Aku tak bisa menahannya lagi. Di kejauhan, masih terdengar suara tawa dari ruang tengah. Mereka bergembira, bersenang-senang, tanpa peduli ada aku di dapur yang menangis kesakitan dan kedinginan. Mas Ardo mungkin masih main kartu, masih tertawa dengan sepupunya, mungkin sudah lupa kalau istrinya ada di dapur. Atau mungkin dia ingat, tapi tak peduli. Kontraksi datang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih sakit. Aku meringis, memegangi perut erat-erat. Nak, jangan dulu, tunggu Bunda pulang ya. Tunggu Bunda sampai di rumah sakit. Bisikku panik. Tapi bayiku mungkin sudah lelah menunggu. Atau mungkin dia juga merasakan dinginnya dapur ini, dan ingin segera keluar mencari kehangatan. Entahlah. Yang ku tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Sekitar pukul 9:30, aku mendengar langkah kaki mendekati dapur. Harapanku langsung melonjak. Mungkin Mas Ardo datang. Mungkin dia sadar dan akan mengajakku tidur di kamar. Atau setidaknya menemani di dapur. Tapi bukan. Yang masuk adalah Om Heru. Bapak-bapak perut buncit tadi. Dia membawa gelas kosong. Mungkin mau mengambil minum. Oh, Dara. Masih di sini? Tanyanya kaget melihatku terbaring di lantai. Aku mengangguk lemah. Iya, Om. Om Heru menghela napas,
menatapku dengan iba. Kok bisa disuruh tidur di sini? Nak, kamu kan hamil besar. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Om Heru menggeleng-geleng. Dasar Laras itu. Anaknya Ibu Tuti memang begitu. Maunya menang sendiri. Ardo, laki-laki kok nggak bisa ngomong. Om Heru mengambil air minum dari dispenser, lalu menghampiriku. Nak, kamu butuh sesuatu? Minta tolong sama Om. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Om. Makasih. Semoga Allah membalas kebaikan Om. Om Heru mengangguk, lalu keluar. Sebelum pergi, dia berkata, sabar ya, Nak, mungkin ini cobaan. Semoga dimudahkan lahiran nanti. Setelah Om Heru pergi, dapur kembali sunyi. Sunyi yang mencekam, sunyi yang membuatku semakin sadar bahwa aku benar-benar sendirian di sini. Di luar, suara jangkrik bergema nyaring, sesekali diselingi gonggongan anjing dari kejauhan. Angin malam berhembus pelan, masuk melalui celah-celah ventilasi dapur, membuat bulu kuduku merinding. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kontraksi tadi sudah mereda. Tapi aku tahu itu hanya jeda. Jeda sebelum badai yang lebih besar datang. Aku merebahkan tubuh di atas karpet tipis pemberian Bu Titi. Karpet itu memang lebih tebal dari karpet bekas yang kutemukan di gudang. Tapi tetap tidak mampu menahan dinginnya lantai keramik yang merambat naik ke tulang-tulangku. Selimut tipis juga ku pakai menutupi badan. Tapi rasanya seperti tidak memakai apa-apa. Udara dingin di desa benar-benar berbeda dengan di kota. Di kontrakanku yang sempit, dinding-dindingnya rapat, tidak banyak celah untuk angin masuk. Tapi di sini, di rumah mertua yang sudah tua ini, angin bisa masuk dari mana saja. Dari bawah pintu, dari ventilasi atas, dari celah-celah jendela yang tidak pernah rapat. Pukul 10 malam, aku mendengar suara televisi dimatikan. Berarti yang nonton sudah masuk kamar. Suara pintu kamar ditutup satu persatu. Suara kunci diputar. Suara orang mengunci diri dari dalam. Aku mendengarkan dengan saksama, berharap ada yang datang ke dapur. Siapa tahu Laras atau Bu Tuti merasa iba dan mengajakku tidur di kamar mereka. Tapi tidak. Tidak ada langkah kaki yang mendekat. Mereka semua masuk ke kamar, kehangatnya kasur dan selimut tebal, meninggalkanku di sini, di lantai dapur yang dingin. Pukul 10:30, aku mendengar suara pintu kamar dibuka. Langkah kaki menuju kamar mandi belakang, melewati dapur. Aku berharap orang itu mampir. Tapi tidak. Hanya suara air mengalir sebentar. Lalu langkah kaki kembali masuk. Lagi-lagi aku sendiri. Pukul 11. Semua suara dari dalam rumah benar-benar mati. Tidak ada lagi obrolan. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi suara televisi. Yang ada hanya dengkuran halus dari beberapa kamar. Suara orang tidur pulas setelah seharian bergembira. Mereka tidur nyenyak, tanpa beban, tanpa rasa bersalah meninggalkan menantu hamil di dapur. Aku masih terjaga. Mataku terpejam, tapi pikiranku terus bekerja. Aku memikirkan Mas Ardo. Di kamar mana dia tidur? Apakah dia tidur sendirian di kamar kecil yang biasa kami pakai? Atau dia numpang di kamar Om Heru? Atau mungkin dia tidur di ruang tengah bersama yang lain? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, dia tidak di sini. Dia tidak di sampingku. Dia memilih tidur di tempat yang hangat, sementara aku kedinginan di sini. Sebagai istri, aku seharusnya tidur satu kamar dengan suamiku. Itu hakku. Tapi malam ini, hak itu direbut dariku. Direbut oleh keluarga besar yang merasa lebih berhak atas kamar-kamar itu. Dan suamiku? Diam saja. Membiarkan. Bahkan menyuruhku nurut. Aku menangis lagi. Tangis yang pelan, tertahan, agar tidak terdengar siapa-siapa. Aku tak mau mereka tahu aku lemah. Tapi air mata ini terus mengalir, membasahi pipi dan bantal darurat dari tasku. Aku menangis bukan hanya karena dingin, bukan hanya karena sakit, tapi karena kecewa. Kecewa pada Mas Ardo yang seharusnya menjadi pelindungku, tapi justru membiarkan aku diperlakukan seperti ini. Pukul 11:30, kontraksi datang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih lama. Aku meringis kesakitan, memegangi perutku yang mengeras. Aku mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan dokter saat kelas ibu hamil.
Tarik napas panjang, hembuskan perlahan, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Tapi sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ada yang meremas-remas perutku dari dalam, memelintirnya, menekannya. Nak, sabar ya, jangan sekarang. Bisikku panik. Setelah beberapa menit, kontraksi itu mereda. Aku menarik napas lega, tapi juga cemas. Aku mencoba menghitung jarak antar kontraksi. Sekitar 20 menit sekali. Masih lama, pikirku. Masih lama. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan kontraksi palsu. Ini pertanda. Aku mencoba bangkit, berjalan pelan ke wastafel untuk mengambil air minum. Kakiku gemetar, badanku lemas. Setiap langkah terasa seperti menggendong beban berat. Aku minum air putih beberapa teguk, lalu kembali ke karpet. Saat duduk, aku merasakan ada yang aneh di perutku. Seperti tekanan ke bawah. Seperti ada yang mendorong. Aku panik, tapi berusaha tenang. Mungkin ini hanya karena aku kebelet pipis. Aku ke kamar mandi, tapi tidak ada yang keluar. Hanya sedikit. Aku kembali ke dapur, berbaring lagi. Pukul 12 malam, dingin semakin menjadi. Aku menggigil hebat, meskipun sudah memakai selimut tipis dan jaket. Gigiku gemeletuk, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku mencoba meringkuk, menarik kedua lutut ke dada, tapi perutku yang besar menghalangi. Aku hanya bisa telentang, memandangi langit-langit, berharap malam segera berlalu. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:30. Aku masih terjaga. Kontraksi datang lagi, lebih kuat. Kali ini aku hampir berteriak. Tapi ku tahan. Aku tak mau membangunkan mereka. Aku tak mau mereka marah karena aku mengganggu tidur mereka. Aku hanya meringis, menggigit bibir, menahan sakit. 1 jam berlalu. Kontraksi semakin rapat. Setiap 15 menit sekali. Aku mulai panik. Ini bukan kontraksi palsu. Ini tanda melahirkan. Tapi aku takut berteriak. Takut dianggap cari perhatian. Takut dimarahi Mas Ardo. Aku hanya bisa berdoa, berharap kontraksi ini berhenti, berharap bayiku mau menunggu sampai besok, sampai aku bisa pulang ke rumah sakit. Tapi Allah punya rencana lain. Pukul 1:30, aku tersentak oleh rasa basah yang aneh di selangkangan. Aku meraba-raba, lalu terkejut. Air ketubanku pecah. Dalam sekejap, kontraksi hebat datang menggilas tubuhku. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ada yang merobek perutku dari dalam. Aku menjerit, "Tolong! Tolong! Mas Ardo!" Tapi suaraku tenggelam oleh suara televisi di ruang tengah yang ternyata masih menyala, atau mungkin suara dengkuran yang keras dari kamar-kamar. Tak ada sahutan. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar sayup-sayup. Aku mencoba merangkak ke pintu dapur, tapi kontraksi berikutnya membuatku jatuh tersungkur di lantai yang dingin dan licin. "Tolong, tolong, ada orang!" Rintihku lemah. Aku merangkak lagi, 1/2 meter, lalu jatuh lagi. Lantai keramik terasa sangat dingin di kulitku yang basah oleh air ketuban. Aku menggigil hebat, tapi rasa sakit menutupi segalanya. Aku mencapai pintu dapur, membukanya dengan susah payah. Kulihat lorong menuju ruang tengah gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala. Hanya suara dengkuran dari beberapa arah. Aku berteriak sekuat tenaga. "Tolong! Mas Ardo! Tolong!" Tapi tak ada yang bergerak. Tak ada yang menjawab. Hanya dengkuran yang terus terdengar. Seperti ejekan atas penderitaanku. Aku menangis histeris di ambang pintu dapur. Kenapa? Kenapa tidak ada yang dengar? Kenapa kalian tega? Kontraksi berikutnya datang, membuatku jatuh pingsan sejenak. Saat sadar, aku sudah kembali di dalam dapur. Entah bagaimana caranya. Mungkin aku merangkak kembali tanpa sadar. Yang jelas, sekarang aku terbaring di lantai, di genangan air ketuban, dengan rasa sakit yang tak tertahankan. "Nak, Bunda di sini. Bunda sama kamu." Bisikku putus asa. Aku meraba perutku, merasakan kontraksi yang tak henti-henti. Aku tahu, bayiku akan segera lahir. Dan aku harus siap. Harus kuat. Untuknya. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meraih tasku.
Aku keluarkan gunting kecil yang kubeli dari apotek, kain bersih yang kusiapkan untuk persalinan, dan baju bayi mungil yang sudah kubawa dari rumah. Aku letakkan semuanya di sampingku, siap digunakan. Air mataku mengalir deras. Aku tidak pernah membayangkan akan melahirkan seperti ini. Di lantai dapur yang dingin, sendirian, tanpa suami di sampingku, tanpa keluarga yang mendukung. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Selamatkan anak hamba. Jangan biarkan dia mati di tempat dingin ini. Dia tidak salah apa-apa. Hamba yang salah, karena memilih suami yang tak bisa melindungi. Tapi anak ini tidak berdosa. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Doaku terputus oleh kontraksi hebat yang membuatku berteriak. Teriakanku bergema di dapur yang sunyi, tapi tak ada yang mendengar. Atau mungkin mereka mendengar, tapi memilih untuk diam. Mungkin mereka pikir itu hanya suara kucing atau anjing di luar. Atau mungkin mereka pikir itu hanya suara angin. Entahlah. Yang jelas, tak satu pun pintu terbuka. Tak satu pun langkah kaki mendekat. Aku merangkak mencari pegangan. Tanganku meraba-raba, menemukan kaki kursi kayu di dekat dinding. Aku berpegangan erat, berusaha menahan sakit. Napasku terengah-engah, keringat bercucuran meskipun udara sangat dingin. Rambutku basah, lepek menempel di dahi. Aku merasakan kepala bayi mulai turun, mulai membuka jalan. Tidak sekarang tunggu. Nak, tunggu sebentar lagi. Tangisku. Tapi bayiku tak mau menunggu. Dia sudah siap lahir. Dia sudah lelah berada di dalam perutku yang kedinginan. Dia ingin keluar, mencari kehangatan. Atau mungkin dia juga merasakan dinginnya dapur ini, dan ingin segera keluar dari sumber dingin itu. Kontraksi berikutnya sangat kuat, membuatku berteriak lagi. Kali ini teriakanku panjang, melengking, memecah kesunyian malam. Tapi lagi-lagi tak ada sahutan. Hanya suara anjing tetangga yang mulai menggonggong, mungkin terganggu oleh teriakanku. Tapi tak ada manusia yang peduli. Tak ada satupun. Aku merasakan kepala bayi mulai keluar. Rasa sakitnya luar biasa, seperti terbakar, seperti dirobek. Aku berteriak lagi, tapi kali sambil mengejan, mengikuti insting alamiku. Aku tahu aku harus mengejan. Harus mengeluarkan bayiku. Ya Allah, tolong hamba. Rintihku di sela-sela teriakan. Dengan satu kontraksi dahsyat, kepala bayi keluar. Aku meraba-raba, merasakan kepala mungil itu di tanganku. Hangat, basah, dengan rambut halus yang tipis. Aku menangis haru di tengah sakit yang luar biasa. Ini anakku. Ini daging darahku. Dia sudah setengah jalan lahir ke dunia. Tapi kontraksi berikutnya tak kunjung datang. Bayiku setengah lahir. Kepalanya sudah keluar tapi bahunya masih di dalam. Aku panik. Ini bahaya. Ini bisa membuatnya kekurangan oksigen. Aku berdoa dengan segenap hati. Ya Allah, lancarkan lahiran ini. Jangan biarkan anakku mati. Kontraksi berikutnya akhirnya datang. Aku mengejan sekuat tenaga, berteriak sekencang-kencangnya. Dan dalam sekejap, seluruh tubuh bayi itu tergelincir keluar, jatuh ke lantai dengan bunyi seperti jatuhnya kain basah. Aku tersentak. Dia tidak menangis. Aku meraihnya dengan tangan gemetar. Tubuhnya mungil, hangat, basah oleh darah dan air ketuban. Aku mengangkatnya, mendekatkan ke dadaku. Tapi dia diam. Tidak bergerak. Tidak menangis. Jangan, nak bangun. Tangisku histeris. Di bawah cahaya lampu dapur yang temaram, aku lihat tali pusar melilit lehernya erat, wajahnya membiru. Panik luar biasa menghantamku. Tanpa berpikir, tanganku meraba-raba di sekitar. Jari-jariku menemukan gunting dapur yang biasa dipakai memotong sayur, yang masih tergeletak di dekat kompor. Dengan sisa tenaga yang dikumpulkan dari kepanikan seorang ibu, aku memotong tali pusar itu. Darah muncrat kemana-mana, membasahi lantai, membasahi bajuku, membasahi bayiku. Aku menggosok dadanya, menepuknya pelan. Bangun, nak bangun. Bunda sayang kamu. Lalu, terdengar suara rintihan kecil, lalu tangisan. Tangisan bayi yang paling kusyukuri sepanjang hidupku. Aku menangis terseduh-seduh, mendekapnya erat di dadaku,
di lantai yang beku oleh darah dan air ketubanku sendiri. Syukurlah, syukurlah. Nak, kamu hidup, kamu selamat. Isakku. Bayiku terus menangis. Tangisannya kecil tapi nyaring di kesunyian malam. Aku mendekapnya erat, berusaha menghangatkannya dengan tubuhku yang juga kedinginan. Aku ambil baju bayi yang sudah kusiapkan, memakaikannya dengan susah payah. Tangan ini gemetar hebat, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Setelah itu, aku ambil kain bersih, membungkusnya. Lalu kudekap lagi, kuselimuti dengan jaket dan selimut tipisku. Bunda di sini, nak. Bunda jagain kamu. Kamu nggak usah takut, bisikku lembut di telinganya. Bayi mungil itu terus terisak kecil di dadaku. Suaranya lemah tapi cukup untuk membuat dadaku menghangat. Aku mendekapnya erat, berusaha memberikan kehangatan dari tubuhku yang juga menggigil. Darah masih mengalir dari bawah, membasahi karpet tipis yang sudah tidak karuan bentuknya. Lantai dapur di sekelilingku beku oleh genangan air ketuban dan darah yang mulai mengering. Aroma anyir memenuhi ruangan, bercampur dengan sisa bau masakan tadi sore. Perutku masih terasa mules, plasenta belum keluar. Tapi aku tak bisa memikirkan itu sekarang. Yang terpenting, bayiku selamat. Bayiku bisa menangis. Aku menunduk, menatap wajah mungil itu lebih saksama. Matanya masih terpejam rapat, bibir mungilnya sesekali bergerak-gerak seperti mencari puting susu. Rambutnya tipis, basah oleh air ketuban, menempel di kulit kepala yang masih merah. Hidungnya mancung, persis seperti hidung Mas Ardo. Aku tersenyum di tengah sakit yang masih terasa. Dia cantik. Dia sangat cantik. Anak perempuan. Aku punya anak perempuan. Kamu anak bunda yang cantik, bisikku lirih, mengecup keningnya yang mungil. Maafin bunda, nak. Bunda nggak bisa ngasih kamu tempat yang layak buat lahir. Tapi bunda janji. Mulai sekarang bunda akan kasih kamu yang terbaik. Bunda janji. Bayiku seolah mendengar. Dia menggeliat kecil lalu kembali terlelap. Atau mungkin dia hanya kelelahan setelah perjuangan berat lahir ke dunia. Sama seperti aku yang kelelahan. Tapi aku tak bisa tidur. Aku harus tetap terjaga. Harus memastikan dia tetap hangat, tetap bernapas, tetap hidup. Aku melihat ke sekeliling dapur. Pemandangan mengerikan menyambut mataku. Lantai keramik putih sekarang berubah menjadi merah di mana-mana. Jejak darah berceceran dari tempatku berbaring hingga ke wastafel, tempat aku sempat merangkak mencari pertolongan. Gunting dapur yang kupakai memotong tali pusar masih tergeletak di sampingku, ujungnya merah oleh darah. Kain-kain bersih yang kusiapkan sudah basah kuyup, tak bisa dipakai lagi. Bajuku, daster hamil yang kupakai, sudah hancur. Sobek di bagian bawah, penuh darah, basah oleh air ketuban. Aku menggigil bukan hanya karena dingin, tapi juga karena syok. Syok melihat apa yang baru saja aku alami. Syok menyadari bahwa aku baru saja melahirkan sendirian di lantai dapur. Tanganku yang memeluk bayi mulai mati rasa. Aku mencoba menggeser posisi, berusaha duduk lebih tegak. Tubuhku terasa remuk, seperti habis ditabrak truk. Setiap otot, setiap sendi, setiap tulang terasa sakit. Perutku masih mules. Kadang-kadang kontraksi kecil datang untuk mengeluarkan plasenta. Aku tahu harus segera ke rumah sakit. Bayiku juga harus diperiksa dokter. Tapi bagaimana caranya? Jam masih menunjukkan pukul 2:30 pagi. Semua orang tidur. Dan aku tak bisa berjalan. Aku mencoba meraih tasku, mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala, menunjukkan banyak notifikasi. Beberapa panggilan tidak terjawab dari Mas Ardo? Tidak. Dari siapapun? Tidak. Hanya notifikasi biasa. Aku membuka kontak. Jari ini menunjuk pada nama Mas Ardo. Aku hampir menekan tombol panggil, tapi kemudian mengurungkan niat. Untuk apa? Dia tidur nyenyak di kamarnya. Dia bahkan tidak tahu aku melahirkan. Dia bahkan tidak peduli. Aku membuka kontak lain. Bu RT di kompleks kontrakanku? Tidak. Dia jauh. Aku tak punya kontak siapapun di desa ini selain keluarga Mas Ardo. Tiba-tiba aku ingat Bu Titi, tetangga yang tadi memberiku karpet dan selimut. Dia tinggal di sebelah rumah ini. Aku punya nomornya? Tidak. Aku tak punya.
Aku hanya bisa berharap dia bangun pagi dan datang membantu. Sekitar pukul 3 pagi, plasenta akhirnya keluar dengan sendirinya. Aku merasakannya, seperti gumpalan daging yang keluar dari dalam. Aku tak tahu harus bagaimana, hanya bisa mendiamkannya. Darah masih mengalir, tapi tidak terlalu deras. Aku ambil sisa kain bersih, melapisi bawahku sebisanya. Badanku semakin lemas. Kepalaku pusing. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku tahu aku harus tetap sadar. Harus tetap menjaga bayiku. Aku mencoba menyusui bayiku. Kata orang, ASI pertama itu penting banget buat kekebalan tubuh bayi. Aku mendekatkan putingku ke mulutnya. Bayiku refleks mencarinya, lalu mulai mengisap dengan lemah. Rasanya sakit, tapi juga bahagia. Dia bisa menyusu. Dia kuat. Pintarnya anak bunda. Minum yang banyak ya, biar kuat, bisikku lembut. Saat menyusui, aku memandangi sekeliling dapur. Dapur ini berukuran sekitar 4x5 meter. Di tengah ada meja kayu panjang bekas memotong sayur. Di sisi kanan ada kompor gas 2 tungku dan wastafel. Di sisi kiri ada lemari piring dan kulkas. Di pojok tempatku berbaring, ada tumpukan karung beras dan bawang. Di langit-langit, laba-laba kecil itu masih setia di jaringnya. Aku tersenyum pahit. Laba-laba itu jadi saksi bisu kelahiranku. Saksi bisu perjuanganku. Sekitar pukul 3:30, aku mendengar suara dari luar. Suara motor lewat. Mungkin warga yang hendak subuhan ke masjid. Aku ingin berteriak minta tolong, tapi suaraku sudah serak. Hanya bisikanku yang keluar. Bayiku di dadaku masih menyusu, terlelap. Aku takut membangunkannya. Pukul 4, suara adzan subuh mulai berkumandang dari masjid dekat rumah. Suaranya merdu, menenangkan. Aku ikut berdoa dalam hati, bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Bersyukur bayiku selamat. Bersyukur kami berdua masih bisa mendengar adzan pagi ini. Setelah adzan selesai, kudengar suara orang bangun. Pintu kamar dibuka. Langkah kaki menuju kamar mandi. Lalu suara air. Lalu langkah kaki kembali. Masih belum ada yang ke dapur. Mereka mungkin mau sholat dulu di dalam kamar. Atau mungkin mereka malas dan tidur lagi. Pukul 4:30, pintu dapur terbuka. Aku menoleh dengan harapan. Tapi yang masuk bukan manusia, melainkan kucing. Kucing hitam kecil masuk melalui celah pintu, lalu mengeong melihatku. Dia mendekat, mengendus-endus genangan darah, lalu lari ketakutan. Aku tersenyum getir. Bahkan kucing lebih peduli daripada manusia. Pukul 5 pagi, sinar matahari mulai menyusup. Cahaya jingga masuk melalui ventilasi dapur, memberi sedikit kehangatan. Aku masih duduk di pojok, memeluk bayiku yang tertidur lelap. Tubuhku sudah mati rasa, tak lagi merasakan dingin atau sakit. Yang kurasakan hanya lelah yang luar biasa, dan juga kebahagiaan yang aneh di tengah situasi mengerikan ini. Pukul 5:30, kudengar suara pintu kamar dibuka lagi. Kali ini lebih banyak. Suara orang bangun, suara pintu dibuka tutup, suara orang menguap, suara sandal diseret. Lalu suara langkah kaki menuruni tangga. Lalu suara pintu kamar mandi dibuka bergantian. Lalu suara orang mengobrol pelan. Aku menunggu. Menunggu siapapun yang pertama kali masuk dapur. Menunggu reaksi mereka saat melihat pemandangan mengerikan ini. Pukul 6 lewat, akhirnya pintu dapur terbuka. Laras masuk, masih dengan daster tidurnya yang bermotif bunga-bunga. Rambutnya acak-acakan, matanya masih setengah tertutup. Dia menguap lebar sambil melangkah menuju kulkas. Tapi baru 2 langkah, dia berhenti. Tubuhnya membeku. Matanya membelalak ngeri melihat pemandangan di depanku. Jeritan Laras memecah kesunyian pagi. Mama, Mama, cepat ke sini. Dar, Dar. Ya Allah. Dia mundur terhuyung, hampir jatuh. Wajahnya pucat pasi. Tangannya menutup mulut yang terbuka lebar. Matanya tak lepas dari pemandangan mengerikan itu. Aku bersimbah darah, duduk di genangan merah, menggendong bayi mungil yang terbungkus bajuku yang koyak. Beberapa detik kemudian, Bu Tuti datang berlari. Disusul Om Heru, Bulik Darmi, dan beberapa orang lain.
Mereka semua berhenti di ambang pintu dapur, membeku, terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bu Tuti jatuh terduduk di lantai, mulutnya terbuka tak bersuara. Wajahnya putih seperti kertas. Tangannya menutup dada, seperti orang kena serangan jantung. Ya Allah! Ya Allah! Darah! Darah! Nak! Gumamnya tak jelas. Laras masih berteriak histeris. Mama! Darah! Dar di mana-mana! Ya Allah! Mama! Om Heru segera mengambil alih. Cepat! Panggil ambulans. Bawa ke rumah sakit, teriaknya pada yang lain. Tapi tak ada yang bergerak. Mereka semua masih terpaku. Syok. Akhirnya Om Heru sendiri yang berlari keluar, mungkin mencari bantuan. Bu Tuti merangkak mendekatiku. Air matanya mengalir deras. Darah. Darah. Nak, maafin Mama. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu kalau ini akan terjadi. Aku menatapnya. Aku menatap Bu Tuti yang menangis di depanku. Aku menatap Laras yang histeris di belakangnya. Aku menatap semua orang yang berkerumun di pintu dapur, dengan wajah ngeri dan bersalah. Aku hanya tersenyum lemah. Senyum yang lebih tajam dari pisau. Sekuat tenaga aku berkata, suaraku serak. Maaf, Ma, Mbak, maaf, semua. Kamar penuh. Jadi mungkin kalian nggak dengar teriakanku semalam. Aku teriak minta tolong berkali-kali. Tapi TV-nya mungkin terlalu keras. Atau mungkin kalian terlalu nyenyak tidur. Bu Tuti terisak lebih keras. Dara, maaf, maafkan Mama. Laras masih histeris. Tapi sekarang dia mulai bisa bicara. Kak, kamu kenapa nggak ngetuk pintu? Dara? Kenapa nggak teriak lebih keras? Kenapa nggak telepon? Aku menatap Laras tajam. Mbak Laras. Aku teriak sampai suaraku serak. Aku merangkak ke pintu dapur ini. Tapi tak satu pun pintu terbuka. Tak satu pun orang datang. Kalian semua tidur nyenyak. Sementara aku melahirkan sendirian di lantai dingin ini. Di tempat yang Mbak bilang, dekat kompor, biar hangat. Laras membeku. Kata-katanya sendiri kembali menusuknya. Mas Ardo? Dia belum muncul. Mungkin dia masih tidur. Atau mungkin dia malu muncul. Entahlah. Dari luar, kudengar suara orang berlarian. Om Heru kembali dengan beberapa tetangga, termasuk Bu Titi. Bu Titi langsung berlari ke arahku, wajahnya penuh iba. Neng! Neng! Ya Allah, Neng! Kenapa bisa begini? Serunya panik. Dia segera membungkuk, memeriksa kondisiku dan bayiku. Neng, bayinya bagaimana? Bernapas. Aku mengangguk lemah. Iya, Bu. Selamat. Dia selamat. Bu Titi menghela napas lega. Syukurlah. Syukurlah. Neng, kita harus segera ke rumah sakit. Kondisi Neng harus diperiksa. Bayinya juga. Dia menoleh ke Om Heru. Pak, tolong carikan mobil. Kita bawa Neng ke rumah sakit. Om Heru mengangguk. Lalu berlari keluar lagi. Bu Titi tetap di sampingku, memegang pundakku. Neng, sabar ya. Bentar lagi kita ke rumah sakit. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena sakit, bukan karena dingin. Tapi karena ada satu orang yang peduli. Satu orang yang tidak tega melihatku seperti ini. Bu Titi, tetangga yang bahkan bukan keluarga, lebih peduli daripada mertua dan iparku sendiri. Makasih. Bu, makasih, Isakku. Di belakang, Bu Tuti masih terisak, Laras masih diam membeku, dan yang lain hanya bisa menatap dengan perasaan bersalah yang tak terucap. Tapi aku tak peduli lagi. Yang penting bayiku selamat. Yang penting kami akan segera ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, mobil Om Heru sudah siap di depan rumah. Bu Titi dan Om Heru mengangkatku dengan hati-hati. Membawaku keluar dari dapur yang sudah menjadi saksi bisu perjuanganku. Aku masih memeluk bayiku erat-erat, tak mau melepaskannya sedetik pun. Saat melewati pintu dapur, aku melihat Laras dan Bu Tuti masih berdiri di tempatnya, terpaku, tak bisa bergerak. Aku hanya melirik mereka sekilas, tanpa ekspresi. Tak ada maaf di hatiku saat itu. Yang ada hanya tekad untuk bertahan, untuk menyelamatkan diriku dan bayiku.
Mobil melaju menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, aku terus memeluk bayiku, berdoa dalam hati agar dia selamat. Agar kami berdua selamat. Bu Titi di sampingku terus menenangkan, sesekali mengusap punggungku. Neng, kuat. Sebentar lagi sampai. Neng dan bayi pasti selamat. Aku mengangguk lemah. Mataku mulai berat. Rasa lelah yang luar biasa menghantuiku. Tapi aku paksakan untuk tetap sadar. Untuk tetap memeluk bayiku. Untuk tetap berdoa. Sesampainya di rumah sakit, tim medis segera menyambutku. Mereka membawaku ke ruang UGD, memisahkanku dari bayiku untuk sementara. Aku panik, berteriak minta bayiku. Tapi perawat meyakinkanku bahwa bayiku akan diperiksa dengan baik. Bu, tenang. Bayi ibu akan kami periksa. Ibu juga harus diperiksa. Kondisi ibu kritis, banyak kehilangan darah, kata seorang dokter. Aku pasrah. Tubuhku sudah tak mampu melawan lagi. Aku hanya bisa berdoa, berharap bayiku baik-baik saja. Berharap Allah masih menyayangi kami. Sinar matahari pagi mulai menyusup melalui celah-celah ventilasi rumah sakit, membuat ruangan ini terasa lebih hangat daripada dinding-dinding dingin yang mengelilingiku sepanjang malam. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, refleks langsung meraih ke samping tempat tidur. Jantungku berdegup kencang saat merasakan kehampaan di sampingku. Bayiku. Di mana bayiku? Kepanikan melanda sebelum mataku menemukan inkubator kecil di sudut ruangan. Dengan tubuh mungil terbaring di dalamnya, terhubung dengan beberapa selang dan alat monitor. Aku menghela napas lega yang sangat panjang. Dia di sana. Dia aman. Aku bisa melihat dada mungilnya naik turun perlahan, teratur, pertanda bahwa dia bernapas dengan baik. Monitor di sampingnya menunjukkan detak jantung yang stabil. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangis lega. Tubuhku masih terasa remuk. Setiap inci badan ini sakit, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Perutku masih terasa mules, efek kontraksi rahim yang kembali ke ukuran semula. Jahitan di area kewanitaan. Aku harus dijahit karena robekan saat melahirkan. Terasa perih setiap kali aku bergerak. Tangan kiriku terpasang infus. Cairan bening menetes perlahan memasuki tubuhku. Di pergelangan tangan kanan, ada gelang identitas pasien dengan namaku. Dara Amalia, 24 tahun, ruang rawat inap kebidanan nomor 7. Aku masih tidak percaya semua ini benar-benar terjadi. Masih berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi jahitan di tubuhku, infus di tanganku, dan bayi di inkubator itu adalah bukti nyata bahwa ini semua nyata. Aku benar-benar melahirkan sendirian di lantai dapur rumah mertua. Pukul 7:30 pagi, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang perawat muda dengan seragam putih bersih masuk, membawa nampan berisi alat cek tensi dan termometer. Dia tersenyum ramah padaku. "Selamat pagi, Bu Dara. Bagaimana perasaannya hari ini?" Tanyanya sambil mendekat. Aku mencoba tersenyum, meskipun rasanya sulit sekali. "Selamat pagi, Sus. Masih lemas, tapi sudah lebih baik daripada semalam." Perawat itu mengangguk, lalu mulai memeriksa tensiku. Tensi ibu agak rendah, tapi masih dalam batas wajar. Maklum, habis banyak kehilangan darah. Nanti akan kami tambah cairan infusnya. Demamnya sudah turun sedikit, 38 derajat. Masih agak panas tapi sudah lebih baik dari semalam yang sempat 39 lebih. Dia mencatat sesuatu di buku, lalu menatapku dengan iba. "Ibu hebat banget, bisa melahirkan sendiri. Saya baru dengar ceritanya dari dokter jaga. Luar biasa." Aku hanya tersenyum tipis. Hebat? Atau terpaksa? Aku tidak punya pilihan saat itu. Aku harus melakukannya demi anakku. Perawat itu kemudian memeriksa bayiku. Dia membuka inkubator sebentar, memeriksa tanda-tanda vital, mengganti popok, lalu memberikannya padaku untuk disusui. Bayi ibu perempuan, beratnya 2,8 kg, panjang 48 cm. Kecil tapi cukup bulan, Bu. Kondisinya sekarang stabil. Hipotermianya sudah teratasi. Tapi dokter anak bilang, kita masih observasi soal kemungkinan infeksi dan gangguan pernapasan akibat lilitan tali pusar itu. Aku memeluk bayiku dengan hati-hati, takut jahitan di dadaku. Bukan, jahitan di area bawah, tapi tetap ku terima dia dengan penuh cinta.
Dia membuka mata sedikit, menatapku dengan mata yang masih kabur. Matanya bulat, hidungnya mancung, bibirnya mungil membentuk huruf O. Dia mirip Mas Ardo. Sangat mirip. Aku mencium keningnya lembut, membiarkan dia menyusu. Kamu cantik, nak. Bunda kasih nama apa ya? Bisikku. Aku belum sempat memikirkan nama. Semua terjadi begitu cepat. Perawat itu tersenyum melihatku. Sudah punya nama, Bu? Aku menggeleng. Belum, Sus. Belum sempat mikir. Biasanya bapaknya yang mikir, ya? Celetuk perawat itu tanpa sengaja. Aku diam. Bapaknya. Mas Ardo. Di mana dia? Apa dia sudah tahu aku di rumah sakit? Apa dia sudah datang menjenguk? Apa dia peduli? Perawat itu sepertinya sadar telah mengatakan sesuatu yang sensitif. Dia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ibu istirahat yang cukup ya. Nanti jam 9 dokter jaga akan datang visite. Kalau ada apa-apa, tekan bel di samping tempat tidur. Dia lalu keluar, meninggalkanku sendiri dengan bayiku. Sekitar pukul 8:30, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini Bu Titi masuk, membawa sebuah tas besar dan rantang makanan. Wajahnya terlihat lelah, mungkin semalaman tidak tidur karena menjagaku. Tapi dia tetap tersenyum ramah. Neng, gimana kabarnya? Saya bawain baju ganti dan makanan. Ini sayur sop saya masak sendiri, mudah-mudahan Neng suka, katanya sambil meletakkan barang-barang di meja samping tempat tidur. Aku hampir menangis lagi. Bu Titi, tetangga yang baru ku kenal kemarin sore, sudah melakukan lebih banyak untukku daripada keluarga suamiku sendiri. Makasih, Bu. Makasih banyak. Allah yang akan membalas kebaikan Ibu. Bu Titi mengusap pundakku. Ah, Neng, jangan berkata begitu. Sudah kewajiban sesama muslim tolong-menolong. Lagian, saya juga punya anak perempuan. Saya nggak tega kalau anak saya diperlakukan seperti itu. Dia menghela napas. Om Heru cerita. Katanya Neng lapor polisi? Bener, Neng. Aku mengangguk mantap. Iya, Bu. Saya lapor polisi. Mereka harus bertanggung jawab. Bu Titi diam sejenak, lalu mengangguk. Neng berani. Saya dukung Neng. Mereka harus tahu rasa. Tapi, gimana dengan suami Neng? Mas Ardo. Aku menunduk, menatap bayiku yang tertidur pulas setelah menyusu. Saya nggak tahu, Bu. Dia belum muncul. Belum jenguk. Belum telepon. Mungkin dia sibuk meredam gosip di kampungnya. Bu Titi menghela napas panjang. Mas Ardo itu, maaf Neng, saya bicara terus terang. Dia laki-laki nggak punya pendirian. Masih takut sama ibunya. Saya lihat sendiri semalam. Dia main kartu terus, nggak pernah ngecek Neng. Padahal saya sudah bilang, Du, istrimu di dapur, lo, hamil besar, kasihani. Dia cuma bilang, iya, Bu, nanti saya cek. Tapi nggak pernah datang. Maaf, Neng. Air mataku menetes. Bukan karena sakit, tapi karena kecewa. Kecewa berat. Saya tahu, Bu. Saya sudah tahu. Bu Titi mengusap punggungku. Neng, kalau boleh saya saran, Neng harus kuat. Jangan mudah luluh meskipun mereka nangis-nangis minta maaf. Mereka harus bertanggung jawab. Ini masalah nyawa. Bayi Neng hampir meninggal. Aku mengangguk. Saya akan kuat, Bu. Demi anak saya. Sekitar pukul 9:30, dokter jaga datang visite. Dokter kandungan bernama Dokter Sari. Wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi. Dia memeriksa kondisiku, melihat jahitan, mengecek kontraksi rahim, dan bertanya tentang keluarnya darah. Kondisi ibu cukup stabil, tapi masih harus dirawat minimal 3 hari. Ada infeksi yang harus kita tuntaskan dengan antibiotik. Ibu juga masih kurang darah, Hamengkubuwononya 9, padahal normal di atas 12. Kita akan beri tambahan vitamin penambah darah, jelasnya. Dia lalu memeriksa bayiku. Bayinya baik, Bu. Berat badannya bagus, refleksnya bagus, menyusunya kuat. Tapi kita masih observasi 24 jam untuk memastikan tidak ada dampak dari hipotermia dan lilitan tali pusar.
sementara tetap di inkubator untuk menjaga suhu tubuhnya. Aku mengangguk lega. Makasih, Dok. Dokter Sari menatapku dengan pandangan serius. Budara, saya sudah dengar cerita ibu dari suster. Ibu melahirkan sendiri di lantai dapur? Sendirian. Aku mengangguk pelan. Iya, Dok. Dokter Sari menghela napas panjang. Itu sangat berbahaya, Bu. Ibu beruntung, bayinya selamat. Saya sudah praktik 20 tahun. Baru kali ini nemu pasien melahirkan sendiri di dapur. Saya nggak tahu persis latar belakangnya. Tapi, ibu sangat kuat. Tapi ke depannya, ibu harus jaga kesehatan. Jangan sampai kejadian lagi. Setelah dokter pergi, aku termenung. Kuat. Semua orang bilang aku kuat. Tapi apakah kuat itu pilihan? Aku tidak punya pilihan saat itu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan demi anakku. Pukul 11 siang, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini yang masuk adalah 2 orang polisi wanita berseragam coklat. Mereka tersenyum ramah, memperkenalkan diri sebagai Brigadir Rini dan Brigadir Yuni dari unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Selamat siang, Ibu Dara. Kami dari polisi, mau mengambil keterangan lebih lanjut terkait laporan Ibu kemarin sore. Apakah Ibu bersedia? Tanya Brigadir Rini sopan. Aku mengangguk. Bersedia, Bu. Mereka duduk di kursi samping tempat tidur, mengeluarkan buku catatan dan alat perekam. Brigadir Rini memimpin wawancara, sementara Brigadir Yuni mencatat. Ibu, tolong ceritakan kejadian dari awal. Dari Ibu datang ke rumah mertua sampai kejadian melahirkan, pinta Brigadir Rini. Aku menarik napas panjang. Lalu kuceritakan semuanya. Dari awal kedatangan, kamar yang penuh, permintaanku untuk istirahat, jawaban Laras dan Bu Tuti yang menyuruhku tidur di dapur dengan alasan, dekat kompor, Mas Ardo yang tidak membela, malam panjang di lantai dingin, kontraksi yang datang, teriakanku yang tak didengar, hingga akhirnya aku melahirkan sendiri. Aku ceritakan juga tentang gunting dapur yang kupakai memotong tali pusar, tentang bayi yang membiru dan hampir meninggal, tentang pagi hari saat mereka menemukanku. Brigadir Rini dan Yuni mendengarkan dengan serius. Wajah mereka berubah sedih, iba, dan juga marah. Saat aku selesai bercerita, Brigadir Rini menghela napas panjang. Ibu sangat kuat. Kami akan proses laporan ini. Tapi perlu Ibu ketahui, kami sudah memeriksa TKP dini hari tadi. Tim kami ke rumah Ibu mertua untuk mengambil bukti. Kami menemukan lantai dapur masih berlumuran darah, gunting dapur yang Ibu pakai, dan sisa-sisa air ketuban. Itu semua akan jadi barang bukti. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Kami juga sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk tetangga Ibu yang bernama Ibu Titi dan Bapak Heru. Mereka memberi keterangan yang mendukung laporan Ibu, lanjut Brigadir Rini. Sekarang, kami akan memanggil terlapor, Ibu Tuti, Saudari Laras, dan suami Ibu sendiri, Saudara Ardo. Mereka akan kami periksa sore ini juga. Mendengar nama Mas Ardo disebut sebagai terlapor, dadaku terasa sesak. Tapi aku kuatkan hati. Dia juga harus bertanggung jawab. Dia juga ikut andil dalam pengabaian ini. Sebagai suami, kewajibannya adalah melindungi istri. Tapi dia gagal. Saya siap, Bu. Saya akan kooperatif. Jawabku mantap. Setelah polisi pergi, aku termenung lama. Sore ini mereka akan diperiksa. Sore ini aku akan tahu bagaimana reaksi mereka. Apa mereka akan mengaku salah? Atau mereka akan menyangkal dan menyalahkanku? Sekitar pukul 1:30 siang, pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Mas Ardo masuk, diikuti Laras dan Bu Tuti. Wajah mereka pucat, kusut, tidak seperti biasanya. Mata Bu Tuti sembab, habis menangis. Laras tidak berani menatapku. Dia memandang ke lantai terus. Mas Ardo, dia menatapku dengan campuran antara rasa bersalah dan sesuatu yang tidak bisa kubaca. Mas Ardo mendekati tempat tidurku, mencoba meraih tanganku. Aku menarik tangan, menolak disentuh. Dia menghela napas, lalu duduk di kursi yang tadi diduduki polisi. Dara, gimana keadaanmu? Tanyanya lirih. Aku menatapnya dingin. Kamu lihat sendiri, Mas. Aku dirawat di rumah sakit.
bayimu di inkubator. Hampir meninggal karena lilitan tali pusar dan hipotermia. Itu keadaanku. Bu Tuti terisak di belakang. Dara, nak, maafin Mama. Mama nggak tahu. Mama nggak tahu kalau kamu bakal lahiran. Aku menatap Bu Tuti tajam. Mama, saya hamil 9 bulan. Saya sudah bilang berkali-kali. Mama sendiri yang suruh saya tidur di dapur. Mama bilang, dekat kompor biar hangat. Tapi kompornya mati. Dingin sekali. Saya kedinginan semalaman. Saya berteriak minta tolong berkali-kali. Tapi Mama tidur nyenyak di kamar. Tidak satu pun yang datang. Bu Tuti terisak lebih keras. Laras diam saja. Masih tidak berani menatapku. Mas Ardo mencoba lagi. Dar, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Nggak usah libatkan polisi. Ini keluarga. Malu sama tetangga. Aku hampir tertawa. Keluarga? Malu? Sekarang kamu bicara soal malu. Mas? Semalam kamu di mana? Kamu main kartu, tidur nyenyak, sementara aku melahirkan di lantai dapur. Sekarang kamu malu. Dara, aku minta maaf. Aku salah. Tapi tolong, cabut laporan polisi. Kita selesaikan baik-baik, pinta Mas Ardo. Aku menatapnya lama. Laki-laki ini, suamiku sendiri, lebih peduli pada malu dan gengsi keluarga daripada pada apa yang aku alami. Dia tidak bertanya apakah aku sakit. Tidak bertanya apakah bayiku selamat. Dia hanya minta laporan dicabut. Mas, aku nggak akan cabut laporan. Kalian harus bertanggung jawab. Ini bukan soal malu. Ini soal nyawa. Anakmu hampir mati karena kalian. Laras akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. Dara, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku benar-benar nggak tahu kalau kamu bakal lahiran malam itu. Aku pikir kamu cuma capek, bisa tidur di dapur semalam, besoknya pulang. Aku menatap Laras. Mbak Laras, apa Mbak tahu rasanya melahirkan? Apa Mbak tahu rasanya kontraksi? Apa Mbak tahu rasanya takut setengah mati karena anak nggak nangis? Tali pusar melilit lehernya? Mbak nggak tahu. Tapi Mbak seharusnya punya hati. Mbak seharusnya punya belas kasihan. Laras menangis. Tapi tangisnya tidak membuatku iba. Tidak setelah apa yang terjadi. Bu Tuti meraih tanganku, tapi kulepaskan. Dara, Mama janji, Mama akan ganti semuanya. Biaya rumah sakit, semuanya. Asal laporan dicabut. Ini bukan soal biaya. Ini soal nyawa anak saya. Ini soal keadilan. Saya nggak mau uang ganti rugi. Saya mau kalian sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Saya mau kalian dihukum agar tidak mengulangi lagi ke orang lain. Percakapan terputus oleh ketukan pintu. Brigadir Rini dan Yuni masuk, diikuti 2 polisi lain. Mereka melihat kehadiran Bu Tuti, Laras, dan Mas Ardo. Oh, kalian sudah di sini? Kebetulan. Kami dari polisi akan meminta keterangan kalian. Silakan ikut kami ke kantor polisi sekarang juga, kata Brigadir Rini tegas. Bu Tuti pucat. Laras gemetar. Mas Ardo menatapku dengan pandangan memelas. Dara, tolong. Aku berpaling, menatap bayiku di inkubator. Mas, pergilah. Penuhi panggilan polisi. Kita bicara nanti setelah semua proses selesai. Mereka akhirnya pergi bersama polisi. Ruangan kembali sunyi. Aku menatap bayiku yang tertidur pulas, lalu berbisik. Nak, perjuangan kita baru dimulai. Tapi Bunda janji, Bunda akan selalu di sini untukmu. Gak akan ada lagi yang bisa menyakiti kita. Sore itu, setelah Mas Ardo, Bu Tuti, dan Laras dibawa polisi, ruangan terasa begitu sunyi. Aku hanya duduk diam di atas tempat tidur rumah sakit, memandangi bayiku yang masih tertidur pulas di inkubator. Monitor di sampingnya menunjukkan detak jantung yang stabil, napasnya teratur, dan warna kulitnya yang dulu membiru kini sudah berangsur normal. Dokter anak yang tadi siang memeriksanya mengatakan bahwa kondisinya terus membaik. Bayi ibu kuat, katanya. Dan aku bersyukur. Pukul 3:30 sore, pintu ruangan terbuka lagi. Bu Titi masuk dengan wajah sedikit tegang.
Di belakangnya ada Om Heru yang membawa buah-buahan dan susu untukku. Mereka berdua adalah orang-orang yang paling banyak membantu sejak kejadian semalam. Bahkan keluarga sendiri tidak ada yang sepeduli mereka. Neng, gimana kabarnya? Kami baru dengar kalau tadi siang mertua Neng pada datang, kata Bu Titi sambil duduk di kursi samping tempat tidur. Aku menghela napas. Iya, Bu. Mereka datang, minta saya cabut laporan. Tapi saya nolak. Om Heru mengangguk. Keputusan yang tepat, Neng. Mereka harus belajar. Saya tahu persis bagaimana keluarga itu. Bu Tuti memang terkenal suka semena-mena sama menantu. Laras juga ikut-ikutan. Sudah saatnya mereka diberi pelajaran. Bu Titi menambahkan, Om Heru cerita, katanya di kampung udah pada tahu kejadian ini. Warga pada marah. Beberapa tetangga bahkan sudah mulai menjauhi rumah Bu Tuti. Toko kelontong mereka di pasar juga mulai diboikot. Katanya pembeli pada minggir kalau lihat Laras jaga toko. Aku terkejut. Separah itu, Bu? Bu Titi mengangguk. Iya, Neng. Warga sini solid. Kalau ada yang diperlakukan tidak adil, mereka pasti bereaksi. Apalagi ini masalah ibu hamil yang disuruh tidur di dapur sampai melahirkan sendiri. Itu keterlaluan. Aku diam, mencerna informasi itu. Jujur, aku tidak menyangka reaksi warga secepat ini. Tapi di satu sisi, aku lega. Mungkin ini awal dari efek jera bagi mereka. Terus, Mas Ardo gimana, Bu? Tanyaku ragu. Om Heru menghela napas. Ardo? Dia bingung sendiri. Neng. Di satu sisi dia takut sama ibunya. Di sisi lain dia sadar salah. Tapi sayangnya, kesadarannya datang setelah semuanya terjadi. Dia sempat cerita ke saya. Katanya menyesal nggak bela Neng semalam. Tapi ya itu, nasi sudah jadi bubur. Aku menunduk. Menyesal. Kata itu terlalu mudah diucapkan. Tapi luka di hatiku tidak semudah itu sembuh. Aku melahirkan sendirian di lantai dapur. Sementara dia main kartu. Menyesal tidak akan mengubah itu. Sekitar pukul 5 sore, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Aku buka, isinya foto dan video. Foto-foto itu menunjukkan dapur rumah mertua yang masih penuh noda darah. Lantai keramik merah di beberapa tempat. Gunting dapur yang kugunakan masih tergeletak di sudut. Karpet tipis yang kujadikan alas sudah mengering tapi masih jelas terlihat bercak-bercak coklat. Ada juga video singkat, menunjukkan tim polisi sedang mengumpulkan barang bukti. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini semua nyata. Ini semua benar-benar terjadi. Pesan itu diikuti teks. Budara, ini barang bukti yang kami amankan dari TKP. Mohon doanya agar proses hukum berjalan lancar. Salam, Brigadir Rini. Aku membalas singkat. Terima kasih, Bu. Saya percaya proses hukum. Tak lama kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini panggilan dari nomor Mas Ardo. Aku ragu sejenak, lalu menjawabnya. Halo. Dar, ini aku. Suara Mas Ardo terdengar lelah, serak, seperti habis menangis atau kurang tidur. Iya, Mas. Ada apa? Tanyaku datar. Dar, kita baru selesai diperiksa polisi. Lama banget. Mereka tanya macam-macam. Mereka juga tunjukin bukti-bukti dari dapur. Dar, aku nggak tahu kalau semalam separah itu. Aku nggak lihat langsung. Tapi pas lihat fotonya, aku nggak nyangka. Suaranya bergetar. Aku diam. Membiarkan dia bicara. Dar, aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf. Aku harusnya nggak main kartu. Aku harusnya jagain kamu. Aku harusnya dengerin kamu. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Aku egois. Aku nggak pantas jadi suami. Air mataku mulai menggenang. Bukan karena tersentuh, tapi karena sakit. Kenapa penyesalan selalu datang setelah semuanya terjadi? Kenapa dia tidak sadar dari awal? Mas, kamu tahu nggak rasanya melahirkan sendirian? Kamu tahu nggak rasanya takut anak mati karena tali pusar melilit lehernya? Kamu nggak tahu, Mas, karena kamu tidur nyenyak di kamar yang hangat. Kamu nggak dengar teriakanku minta tolong. Dara, aku
Aku nggak dengar apa-apa. Sungguh. Aku tidur cukup pulas. Mungkin karena capek main seharian. Tapi itu bukan alasan. Aku salah. Aku tahu aku salah. Terus sekarang kamu mau apa, Mas? Dar, minta tolong. Cabut laporan polisi. Buat kita. Buat anak kita. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan jagain kamu. Aku nggak akan biarin Mama atau Laras macam-macam lagi. Aku janji. Aku menutup mata, menahan tangis. Janji. Lagi-lagi janji. Berapa banyak janji yang sudah dia ingkari? Janji waktu menikah. Janji waktu aku hamil. Janji waktu aku minta tolong semalam. Semua janji kosong. Mas, aku nggak bisa cabut laporan. Ini bukan soal kamu saja. Ini soal Bu Tuti dan Laras juga. Mereka yang punya ide suruh aku tidur di dapur. Mereka yang bilang, dekat kompor biar hangat. Mereka yang tertawa saat aku minta tolong. Mereka harus bertanggung jawab. Dara, mereka keluarga. Mama dan Laras. Aku tahu mereka salah. Tapi tolong, kasihan mereka. Mama udah tua. Laras masih muda. Masa depannya bisa hancur. Aku hampir tertawa pahit. Kasihan mereka? Mas, aku kasihan sama anak kita. Dia hampir mati karena mereka. Kamu minta aku kasihan sama orang yang hampir membunuh anak kita. Diam panjang di seberang. Akhirnya Mas Ardo berkata lirih. Jadi kamu gak akan cabut? Enggak, Mas. Saya tidak akan cabut. Biarkan proses hukum berjalan. Biar mereka belajar. Biar kamu juga belajar. Telepon ditutup. Aku menangis dalam diam, memeluk bantal. Bu Titi yang melihat langsung menghampiri, mengusap punggungku. Neng, sabar. Ini yang terbaik. Mereka harus belajar. Malam harinya, sekitar pukul 7:30, pintu ruangan terbuka. Brigadir Rini masuk, sendirian. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap ramah. Selamat malam, Bu Dara. Maaf mengganggu. Saya mau update perkembangan kasusnya, katanya sambil duduk. Aku mengangguk, menyeka sisa air mata. Silakan, Bu. Brigadir Rini membuka catatannya. Hari ini kami sudah memeriksa semua terlapor. Ibu Tuti, Laras, dan suami Ibu, Mas Ardo. Kami juga periksa saksi-saksi. Ibu Titi, Om Heru, dan beberapa tetangga lain yang tahu kejadian itu. Keterangan mereka semua mendukung laporan Ibu. Aku mendengarkan dengan saksama. Untuk Ibu Tuti dan Laras, kami jerat dengan pasal 304 KUHP tentang penelantaran orang yang menjadi tanggungannya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kami juga bisa menambahkan pasal penganiayaan jika nanti ada bukti medis yang menunjukkan bahwa kondisi ibu dan bayi memburuk akibat penelantaran itu. Sementara untuk suami ibu, Mas Ardo, statusnya masih saksi, tapi bisa ditingkatkan jadi tersangka jika terbukti lalai dalam kewajibannya sebagai suami. Dadaku berdegup kencang. Tersangka. Mas Ardo bisa jadi tersangka. Tapi Bu, lanjut Brigadir Rini, proses hukum ini masih panjang. Akan ada mediasi dulu. Biasanya pengadilan akan minta kedua belah pihak untuk mediasi, mencapai kesepakatan damai. Ibu punya hak untuk menerima atau menolak. Aku mengangguk. Saya paham, Bu. Saya akan tetap pada pendirian saya. Saya ingin mereka bertanggung jawab. Brigadir Rini tersenyum. Ibu wanita kuat. Saya salut. Tapi bersiaplah, Bu. Keluarga pasti akan terus mendesak Ibu untuk cabut laporan. Mereka mungkin akan bawa siapa saja, dari tokoh masyarakat, kiai, atau keluarga besar yang lain. Iya, Bu. Saya siap. Setelah Brigadir Rini pergi, aku termenung lama. Ponselku bergetar terus. Banyak pesan masuk dari nomor-nomor tidak dikenal. Ada yang mengaku saudara jauh, ada yang mengaku tetangga, ada juga yang mengaku teman masa kecil Mas Ardo. Isinya macam-macam. Ada yang memintaku sabar dan memaafkan, ada yang mendukungku, ada juga yang menyalahkanku karena dianggap mempermalukan keluarga. Satu pesan menarik perhatianku. Dari nomor yang tidak kukenal, isinya panjang. Bu Dara, saya ipar Bu Tuti dari Semarang. Saya baru dengar kejadian ini.
Saya minta maaf atas nama keluarga. Saya tahu Bu Tuti dan Laras memang begitu, suka semena-mena. Saya sendiri dulu juga pernah diperlakukan tidak baik. Tapi saya nggak seberani Ibu. Saya memilih diam. Ibu sangat berani melapor polisi. Saya dukung Ibu. Jangan mundur. Aku terharu membaca pesan itu. Ternyata aku tidak sendiri. Ada orang lain yang juga merasakan perlakuan serupa, tapi memilih diam. Dan sekarang, mereka mendukungku. Pukul 9 malam, seorang suster masuk membawa bayiku untuk disusui. Aku memeluknya erat, menciumi wajah mungilnya. Nak, Bunda lagi berjuang buat kita. Doain Bunda ya, bisikku. Bayiku hanya menggeliat, lalu kembali menyusu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu bahwa dia lapar, dan bundanya ada di sini untuk memberinya makan. Aku tersenyum. Untuknya, aku akan kuat. Untuknya, aku akan bertahan. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka ponsel lagi. Ada kabar dari Bu Titi bahwa di kampung sudah ramai. Banyak warga yang datang ke rumah Bu Tuti, meminta penjelasan. Ada yang membawa spanduk protes. Ada yang mengancam akan mengusir mereka dari kampung kalau tidak bertanggung jawab. Toko kelontong mereka sudah sepi pembeli. Laras bahkan tidak berani keluar rumah karena diolok-olok tetangga. Aku menarik napas lega. Mungkin ini karma. Mungkin ini akibat dari perbuatan mereka. Tapi aku juga sedih. Sedih karena harus begini. Aku tidak pernah ingin permusuhan. Aku hanya ingin diakui sebagai manusia, sebagai menantu, sebagai istri. Aku hanya ingin diperlakukan dengan layak. Tapi mungkin, jalan ini yang terbaik. Biarkan hukum bicara. Biarkan keadilan ditegakkan. Dan aku akan terus berjuang, untuk diriku, dan untuk anakku. Esok harinya, sekitar pukul 10 pagi, pintu ruangan terbuka lebar. Masuklah rombongan besar. Bu Tuti, Laras, beberapa orang yang kukenal sebagai saudara jauh, dan 2 orang laki-laki berpakaian rapi yang kuperkenalkan sebagai tokoh masyarakat. Mereka semua memasang wajah serius, ada yang iba, ada yang tegang. Bu Tuti langsung berlutut di samping tempat tidurku, memegang tanganku erat. Dara, nak, tolong cabut laporan. Mama mohon. Mama sudah tua, nggak kuat masuk penjara. Mama janji nggak akan ulangi lagi. Laras juga ikut berlutut, menangis terseduh-seduh. Dara, aku minta maaf. Aku salah. Aku nggak tahu kalau separah itu. Tolong maafin aku. Aku janji akan berubah. Aku menatap mereka satu persatu. Tokoh masyarakat yang ikut datang mulai angkat bicara. Bu Dara, kami dari tokoh masyarakat memohon dengan sangat. Sudilah kiranya Ibu memaafkan keluarga ini. Mereka sudah insyaf. Mereka sudah menyesal. Mari selesaikan secara kekeluargaan. Aku diam. Hatiku berperang. Antara ingin memaafkan dan ingin mereka merasakan akibat perbuatannya. Aku menatap bayiku yang tertidur di inkubator. Lalu kembali menatap mereka. Pak, Bu, saya hargai niat baik Bapak dan Ibu semua. Tapi saya minta waktu. Saya belum siap memutuskan sekarang. Kondisi saya belum pulih. Bayi saya juga masih dirawat. Beri saya waktu. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Bu Tuti masih memegang tanganku. Dara, nak, Mama tunggu. Mama akan tunggu kapanpun. Yang penting, Mama minta maaf. Setelah mereka pergi, aku menangis lagi. Bu Titi yang sedari tadi diam di sudut ruangan, menghampiri. Neng, jangan terpengaruh. Ini biasa. Mereka akan terus begini sampai Neng luluh. Tapi Neng harus kuat. Ingat bayi Neng. Aku mengangguk, mengusap air mata. Iya, Bu. Saya ingat. Saya akan tetap pada pendirian saya. 2 minggu telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Proses hukum terus berjalan. Bu Tuti dan Laras resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penelantaran keluarga yang mengakibatkan bahaya serius. Mereka dijerat dengan pasal 304 KUHP tentang penelantaran orang yang menjadi tanggungannya, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Sidang perdana akan digelar minggu depan. Aku sudah menyiapkan diri untuk hadir dan memberikan kesaksian. Mas Ardo?
Statusnya masih saksi, tapi penyidik sudah memperingatkannya bahwa kelalaiannya sebagai suami juga bisa berakibat hukum. Dia beberapa kali menjengukku di rumah sakit, selalu dengan wajah penuh penyesalan. Tapi aku belum bisa memaafkan. Luka di hatiku masih terlalu dalam. Aku memintanya untuk fokus mengurus proses hukum dulu, dan memberiku waktu untuk berpikir tentang masa depan pernikahan kami. Yang paling mengejutkan adalah reaksi warga sekitar. Rumah Bu Tuti kini nyaris sepi. Tidak ada tetangga yang mau berkunjung. Toko kelontong mereka bangkrut karena pembeli memboikot. Laras bahkan tidak berani keluar rumah karena setiap kali muncul, ia akan dihujani makian dan ejekan. Di media sosial, kasus ini viral. Warganet ramai-ramai mengutuk tindakan mereka. Beberapa kali rumah mereka dilempari batu oleh orang tak dikenal. Tekanan publik begitu besar hingga mereka jarang keluar rumah. Bu Titi dan Om Heru terus mendukungku. Mereka bahkan menawari aku tinggal di rumah mereka sementara, karena kontrakanku di kota lumayan jauh dari rumah sakit. Aku menerima tawaran itu dengan haru. Orang asing ternyata bisa lebih peduli daripada keluarga sendiri. 1 minggu kemudian, sidang perdana digelar. Aku datang dengan menggendong Cahaya. Di ruang sidang, Bu Tuti dan Laras duduk di kursi pesakitan. Wajah mereka pucat, lesu, sangat berbeda dengan wanita sombong yang dulu menyuruhku tidur di dapur. Mereka menatapku dengan pandangan memelas, tapi aku hanya menunduk, menatap bayiku. Hakim memulai persidangan dengan pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum membacakan dengan lantang bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan sengaja menelantarkan korban yang sedang hamil 9 bulan di tempat yang tidak layak, yang mengakibatkan korban melahirkan sendirian di lantai dapur dan bayinya hampir meninggal dunia. Mendengar itu, Bu Tuti menangis terseduh-seduh. Laras gemetar hebat. Tapi aku tidak merasa iba. Aku hanya teringat malam itu, dinginnya lantai, sakitnya kontraksi, dan bayiku yang membiru karena lilitan tali pusar. Saat giliranku memberi kesaksian, aku menceritakan semuanya dengan detail. Dari awal kedatangan, perintah tidur di dapur, malam panjang yang dingin, hingga melahirkan sendirian. Aku juga menunjukkan bekas jahitan dan luka yang masih ada di tubuhku. Ruang sidang hening. Beberapa orang yang hadir menangis mendengar ceritaku. Hakim wanita yang memimpin sidang tampak menahan emosi. Setelah kesaksianku, pengacara Bu Tuti dan Laras mencoba membela kliennya. Mereka beralasan bahwa kliennya tidak tahu dan tidak bermaksud jahat. Tapi jaksa penuntut langsung mematahkan dengan bukti-bukti yang ada. Foto TKP, keterangan saksi, dan rekaman medis yang menunjukkan kondisi kritis bayi akibat hipotermia. Sidang ditunda minggu depan untuk pembacaan putusan. Saat keluar dari ruang sidang, aku dihadang wartawan. Beberapa media sudah meliput kasus ini. Aku hanya menjawab singkat, saya ingin keadilan untuk anak saya. Saya ingin mereka bertanggung jawab. Seminggu kemudian, putusan dibacakan. Bu Tuti dan Laras dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan. Mereka juga diwajibkan membayar restitusi untuk biaya perawatan kesehatanku dan bayiku. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 2 tahun. Tapi setidaknya mereka harus merasakan dinginnya sel penjara. Dingin yang mungkin setara dengan dinginnya lantai dapur malam itu. Mendengar putusan, Bu Tuti pingsan. Laras menjerit histeris. Keluarga yang hadir menangis dan memohon keringanan. Tapi hukum sudah bicara. Mereka harus menjalani hukuman. Mas Ardo menatapku dengan pandangan tak percaya. Mungkin dia tidak menyangka ibunya dan adiknya benar-benar masuk penjara. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah diputuskan pengadilan. Setelah sidang, aku kembali ke kontrakanku yang mungil. Bu Titi dan Om Heru mengantarku. Mereka bahkan membantu membersihkan rumah dan membelikan beberapa kebutuhan. Aku tidak tahu harus membalas apa kebaikan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian, aku tidur di rumah sendiri. Di kasur sendiri. Dengan bayiku di sampingku. Aku memeluknya erat. Bersyukur kami selamat. Bersyukur kami punya tempat berlindung. Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Ardo. Dar, aku tahu kamu belum bisa memaafkan. Tapi aku akan berusaha jadi suami dan ayah yang lebih baik. Beri aku kesempatan. Aku membaca pesan itu berulang kali.
Hatiku masih perih. Tapi di dalam dadaku, ada secercah harapan kecil. Mungkin, dengan waktu, luka ini akan sembuh. Mungkin, dengan usaha, kepercayaan bisa dibangun lagi. Tapi untuk sekarang, aku butuh waktu. Waktu untuk diriku sendiri. Waktu untuk bayiku. Aku membalas singkat, berikan aku waktu, Mas. Fokus dulu jadi ayah yang baik untuk Cahaya. Sisanya, biar waktu yang menjawab. Kumandang adzan Isya terdengar dari masjid dekat rumah. Aku menatap bayiku yang tertidur lelap, lalu berbisik, Cahaya, kita sudah memulai hidup baru. Bunda janji, Bunda akan selalu melindungi kamu. Dan Bunda juga janji, Bunda akan mengajarkan kamu untuk jadi orang baik. Bukan seperti mereka. Aku tersenyum. Malam ini, meskipun dingin, aku punya kehangatan. Kehangatan dari pelukan bayiku. Kehangatan dari harapan baru. Dan kehangatan dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan berjuang di jalan kebenaran.